Iya, tapi kan gini, mereka tuh kan berharap kan viral terus langsung ada penjualan. Konsep ini kan selalu nempel terus kan, viral, penjualan. Nah, sebenarnya nih konsep yang benernya itu harusnya bagaimana tuh, Ruth? Sebenarnya kalau misalkan tadi step by step-nya berarti kan. Iya, apa dulu yang mesti mereka siapin sebelum ini jalan gitu kan. Oke, pertama itu sebenarnya ngeliat dari si produknya dulu sebenarnya. Yang paling penting nih produknya dulu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah follower gede, ya kan? Tahu dari mana itu real? Ayo, tahu dari mana itu real atau enggak? Sebenarnya sekarang lagi rame juga tentang ini ya. Mungkin ini nyambung juga. Streamer yang live-nya itu views-nya tuh disuntik. Sekarang 2026 makin booming AI, ya kan? Makin booming AI. Dan lo mungkin pernah baca atau pernah tahu bahkan di China sendiri tuh sudah ada yang live 24 jam full AI, ya kan? Nah, pertanyaannya, dia bisa ngegantiin posisi influencer nggak? Nah, banyak brand hari ini tuh kerjasama sama influencer. Targetnya sebenarnya kepengen penjualan naik, tapi ternyata bisa salah aja tuh targetnya. Nah, gue mau nanya sama lu hari ini, Om siapa Tio? Nah, gue mau nanya, gue sampai nyiapin loh 50 pertanyaan tuh ya. Sumpah, 50 pertanyaan gue siapin, gue mau nanya karena memang ini relate banget sama brand-brand itu yang mereka tuh pakai influencer berharap penjualan besar dengan view-nya naik, tapi ternyata strateginya yang salah. Nah, itu strateginya salah. Nah, sebenarnya nih banyak kan brand itu atau pakai influencer, tapi nggak semua berhasil. Itu biasanya kenapa? Sebenarnya nge-quote dari salah satu omongan dari Dokter Tirta juga ya. Pernah waktu itu. Gua demen orang. Dokter Cipeng. Dokter Cipeng ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh emang funnelnya itu funnel dari marketing khususnya itu nggak boleh ke skip sebenarnya. Yang pertama tuh kan awareness dulu kan. AIDA ya kan, berarti iya, ya. ada consideration terus habis itu ke action kan baru. Iya. Untuk convert ke salesnya tuh baru di akhirnya tuh. Oke, funnel ya, funnelnya. Nah sebenarnya tuh beberapa brand yang kerja sama kita nih khususnya itu tuh beberapa ada yang nge-skip dulu nih untuk pengen langsung ke sales, tapi sebenarnya dari segi awareness-nya tuh kurang gitu. Jadi sebenarnya ada brand-brand gede tuh yang kerja sama kita juga. Sebenarnya kalau misalnya dari segi awareness brandnya kita udah tahu lah gitu. Kita udah tahu yang kayak beberapa brand beauty gede gitu yang kalau misalkan kita jual pun kayak misalkan saya nih di sosmed bukan siapa-siapa kayak tapi pengen nge-affiliate nih misalkan. Ya, oke. Terus habis itu brandnya ini orang udah tahu produknya tentang apa, isinya apa aja dan banyak orang yang pakai, itu kan lebih gampang kejualnya kan. Karena awareness-nya juga udah jelas gitu. Betul. Dan sebenarnya biasanya tuh gagal karena emang di skip tuh si langkah-langkahnya itu. Jadi proses funnelingnya ya diloncat. Jadi kayak investment di awalnya nih yang di awareness ini kan salah satu investment paling penting juga kan untuk produk kan. Nah, itu di skip. Nah juga kalau misalkan tadi yang bertanya kenapa banyak yang gagal, mungkin kebanyakan emang pertama kan kalau misalnya di marketing itu sebenarnya kita emang research market juga kan. Iya, harus. Gitu, research market juga, terus habis itu yang terkadang emang kita trial and error juga kayak gitu. Banyak yang kayak kita coba kesini, ternyata masih gagal gitu. Jadi I see. mungkin strategi dari marketingnya juga kurang bagus. Berarti bukan influencernya dong yang salah kalau gitu, tapi konsep branding konsep strategi brandnya yang salah kan, yang kurang tepat. Nah, kalau nggak boleh bilang salah, kurang tepat. Nah, sebenarnya yang paling umum itu brand saat mulai influencer marketing itu salahnya tuh paling umum biasanya di mana? Di funneling tadi itu atau di mana? Sebenarnya kalau based on experience kita ya di bisnis kita tuh. Iya, gue mau ngasih tahu. Ini sebenarnya dia itu punya agency KOL ya. Iya, KOL. Bloom Management. Nanti gue tulis lah. Bloom Management. Nanti gue tulis. Oke, terus jadi gimana tadi tuh? Yang kira-kira salah yang tadi ya? Iya. Jadi salahnya itu tuh paling umum brand saat mulai influencer marketing tuh paling umum biasa salahnya di mana? Apa karena di funnelingnya atau di mana biasanya yang paling umum? Biasanya sih kalau misalnya yang kita lihat, kalau misalnya salahnya itu cuma ngandelin dari influencer doang sih. Kayak gitu. Mau cepet aja. Iya, gitu sedangkan kan. maksudnya influencer ini kan sebenarnya itu lebih ke review produknya untuk testimonial juga kan sebenarnya. Oh iya, kan, benar. Testimonial cuman dari segi brandnya juga sebenarnya harus bisa nunjukin nih dari segi produknya juga kalau misalkan di sosmednya mereka sendiri, let's say gitu emang bagus gitu dari brandingnya, dari gimana caranya dia bisa
ngasih ingredients produk-produknya mereka Oke. kayak gitu. Oh, berarti sama kayak omongannya kemarin nih. Gio tuh juga bilang, kata dia ads itu sebenarnya ngebantu tapi ujungnya belakangnya harus rapi dulu. Iya betul, base-nya tuh harus bagus dulu lah gitu. Tampilan mukanya, Mm-mm. tampilan brandnya lah ya, intinya harus rapi dulu. Nah ini nih biasanya salahnya ini di brand kecil doang atau brand besar juga ada juga salah yang begitu? So far kita ngeliat sih di brand yang baru launching ya biasanya. Oh, baru meletek gitu. Karena biasanya gini sih Pak, kita ngeliat kalau misalkan dari budget marketingnya. Oke. Jadi misalkan yang kayak kita bisa kan kalau misalkan brand gede sama brand kecil pasti beda kan dari Budgetnya segi iyalah, budgetnya iya, beda. beda. Kecuali memang mungkin emang punya modal yang gede terus emang mau jor-joran di awal kayak gitu. Mau bakar duit lah Bakar gitu. duit di awal Iya. tuh emang yang kayak oke gue punya modal gede banget gitu nggak Iya, mikir iya, gitu iya, buat iya. buat apa namanya buat bakar duitnya. Cuman Oke. kebanyakan kita ngebantu brand-brand kecil untuk di influencer marketing ini sebenarnya memang pertama itu dari segi sosmednya kadang-kadang masih kurang bagus. Maksudnya dari iya, oke. segi visibility di sosmednya itu juga masih kurang menjelaskan nih dari produknya itu kayak gimana. Jadi kayak product knowledge untuk kita bisa lihat nih sebagai consumer untuk kita ngecek dari si KOL ini yang udah ngepost produknya itu masih belum bisa bikin kita yang kayak gue pengen coba nih pakai produk ini gitu. Oh. Gitu. Nah, oke. sama gini sih, kadang-kadang itu brand kecil itu pengen yang kayak tier-nya itu cukup besar nih kalau misalnya untuk di KOL. Jadi kan ada nano, mikro sama makro dan juga mega kan. Nano itu di level berapa? Di 1.000 sampai 10.000 sih kita biasanya. Terus kalau 1.000 sampai 10.000, mikro 10.000 sampai 50.000. Oke. Terus habis itu Makro ya? Makro tuh 50.000 ke atas lah. Mega tuh udah kayak 1 juta ke atas gitu Oh, kita. udah influencer banget lah gitu ya. Oke. Nah, kebanyakan tuh dengan budget yang minim dia pengen coba ngambil influencer yang cukup gede dari segi tier-nya. Ya memang kepengennya begitu dong. Kepengennya kayak gitu. Iya dong. Cuman biar boom gitu kan. Cuman kalau misalkan based on tier yang kita pelajarin selama ini ya, misalkan kita emang pengen fokusnya untuk invest di awareness, kita coba untuk bisa ngegedein suaranya dulu. Ibaratnya sekarang kayak buzzer lah. Gue tahu nih. Ya terus. Jadi ibarat kayak buzzer untuk yang kayak kita bikin nih semua produk dari brand ini tuh at least tuh orang ngelihat sekali, 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi makin banyak yang ngepost itu kan semakin gede ya chance-nya untuk bisa dilihat sama orang gitu. Iya, suaranya kan makin besar gitu kan. Suaranya makin besar dengan tetap message yang kita bikin nih supaya nggak berantakan juga kayak gitu. Iya, tapi kan kayak gua kepengen dong pakai influencer gede dengan karena follower besar tuh karena harapannya kepengen baliknya gede. Baliknya langsung boom gitu kan. Nah, sebenarnya konsep kayak gitu bukan salah ya, nggak boleh bilang salah gua. Kurang tepat atau enggak? Kurang tepat atau benar gitu? Sebenarnya nggak bisa dibilang tepat atau salah juga sih. Loh. Gitu. Karena gini, kalau misalnya influencer gede itu biasanya kan emang khususnya kita ngomong di Instagram ya. Iya. Followersnya mereka itu sebenarnya ngikat dibanding sama di TikTok. Oh, lebih makanya biasanya engage gitu ya? Lebih engage, lebih tinggi lah. Makanya kalau misalnya di red card antara di Instagram dan di TikTok kan beda jauh tuh lumayan biasanya. Oh iya gitu. iya Karena emang di TikTok sebenarnya orang buat nge-follow itu lebih gampang. Chance untuk itu ya. Ini lebih gampang dibanding sama Instagram yang dimana gue perlu tahu dulu nih yang siapa lu, terus habis itu background lu apa, gue tertarik beneran gak sama lu gitu. Beda lah yang kayak 1 juta followers di Instagram, kita keliling mall mungkin bisa diajak foto gitu. Tapi kalau 1 juta followers di TikTok ya mungkin gak ada yang tahu gitu sebenarnya. Siapa ya kemarin ngomong begini? Gue kayak ada iya. Ada yang ngomong gini bener. Gitu. Tapi itu perbedaan yang paling ini di situ sih. Gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya itu salah atau enggak waktu si make KOL gede ini, sebenarnya tergantung dari tujuannya itu apa. Kita pernah juga sebenarnya running untuk dari head operational kita yang kayak selalu nyaranin kalau misalnya mau conversion sales yang emang gede-gedean, kita sekalian pakai yang mega gitu, yang kita tahu audiensnya itu dari segi buying power itu gede banget. Oh, pokoknya konsepnya apa yang lu pakai gue mau pakai. Cari yang begitu kan gitu. Oke. Iya, tapi kan gini, mereka tuh kan berharap kan viral terus langsung ada penjualan. Konsep ini kan selalu nempel terus kan, viral penjualan. Nah, sebenarnya nih konsep yang benernya itu harusnya bagaimana tuh bukan rootnya. Maksudnya kayak langkahnya itu harusnya dia kemana dulu tuh sebenarnya? Sebelum ke penjualan ya. Iya kan, kalau gua kan kepengen pakai yang mega langsung, ya pokoknya gua keluarin berapa sih mega tuh 30 lah, anggap 30 juta. Terus gua mau dapat feedback 50 atau 70 80 juta bahkan. Nah, karena mikirnya gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kayak ada runutannya gitu kan. Nah, sebenarnya tuh yang benarnya itu tuh gimana? Harusnya langsung ke penjualan berharapnya atau gimana dulu gitu polanya tuh, patternnya tuh?
Sebenarnya ini kalau misalkan ngelihat dari beberapa brand juga ya, yang Iya. ada yang kayak misalkan viral terus habis itu tiba-tiba hilang lagi. Banyak. Ya kan, gitu. Banyak. Jadi sebenarnya tuh kalau dari kita sih selalu ketika kita lagi meeting sama klien gitu, kita tanya gitu kayak sebenarnya tuh tujuannya mau kemana? Tujuannya mau kemana? Terus habis itu fokus dari campaign KOL ini, itu tuh mau apa? Mau awareness kah? Mau ke sales atau seperti apa gitu? Karena kita juga ngeliat dari background si brandnya ini, kalau misalkan runtutan yang benernya itu menurut kita ya khususnya ya, itu pasti beda-beda sih setiap brand karena ya masing-masing punya Ya, caranya kepengennya kan, sendiri ya punya kan. kepengennya. Cuma menurut kita itu yang paling baik itu adalah sustainability-nya sih. Kalau misalkan dari segi awareness, terus habis itu awareness terus consideration dari market, terus habis itu di action itu tetap stable gitu. Jadi si KOL mega ini yang kayak misalnya contoh 1 juta ke atas ini yang rate card-nya mungkin 30 sampai 40 ini fungsinya adalah untuk nge-boost sebenarnya dari awareness yang udah kita bangun di awal. Jadi sebenarnya itu udah jadi kayak langkah terakhirnya aja. Jadi awalnya itu sebenarnya tetap dibalik ya gitu jadi. Tetap si base-nya itu adalah si KOL nano, mikro, makro gitu yang emang udah banyak banget nih seliuran di sosmed gitu. Tentang produk kita. Gitu. Jadi nah kalau gitu berarti hitungannya sukses atau gagal kalau nggak ada penjualan? Nggak ada penjualan, tapi kalau tujuannya untuk penjualan ya? Iya. Gagal dong. Nggak ada penjualan, tujuannya buat penjualan gagal. Walaupun sebenarnya dia dapat impact adalah awareness gitu. Berarti itu salah direction di awal. Langkah gitu ya. Salah direction di awal. Oke. Nah, Nggak bisa dianggap sukses. Nah, berarti sebenarnya influencer marketing ini dia itu sebenarnya tujuannya harusnya ke awareness atau ke sales sebenarnya? Ini lumayan rancu ya sebelum ada afiliator sebenarnya. Oke. Nah, sebelum ranah. Kalau ranah itu kan udah beda tuh. Nah, kalau ranah di influencer atau di influencer sendiri itu gamesnya itu sebenarnya ke awareness atau ke sales sebetulnya. Nah, kalau misalkan untuk KOL sendiri kan sebenarnya ada key opinion leaders kan. Iya. Memang untuk menggiring opini sebenarnya. Iya, penggiring. Menggiring opini. Jadi memang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk ningkatin awareness dari produknya nih dan juga credibility dari produknya tentang review yang dilakuin sama orang-orang yang punya pengikut lah kurang lebih gitu. Gitu. Tujuannya emang awalnya emang lebih ke awareness sih. Berarti memang ke awareness kecuali influencer keranjang kuning ya? Iya, afiliator. Afiliator ya. Afiliator langsung berarti ke sales gitu kan dia. Nah, tapi dia itu tuh sebenarnya bisa nggak bermain dua-duanya si influencer ini? Bisa sekarang di TikTok ya sebenarnya karena ada karena keranjang kuning karena itu keranjang kuning ini ya sebenarnya dia jadi affiliate juga kan. Yang tadinya dia bermain di awareness sebenarnya dia di awareness tapi jadi bisa masuk ke sales ya karena ada si keranjang kuningnya. Di Shopee juga sama kan begitu kan. Cuman jadinya memang perbedaannya adalah dari segi red card-nya. Iyalah. Jadi kan kalau misalnya afiliator yang kayak Nano Mikro yang fokus on affiliate kan biasanya kadang-kadang mau di barter produk doang. Iya kan? Atau kita bayarnya emang red card-nya nggak segede KOL banget. KOL yang jadi affiliate juga gitu. Iya. Oke, I see. Nah, kalau misalnya ada orang bilang gini, yang penting rame dulu deh. Yang penting rame dulu. Nah, itu setuju nggak kayak gitu konsepnya? Yang penting rame dulu ya. Iya, rame dulu maksudnya nih orang tahu dulu nih brandnya gitu. Nah, itu pengalaman lu sebagai agensi itu konsep kayak gitu tuh tepat nggak kayak gitu? Atau setuju nggak lo dengan konsep begitu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang yang penting rame aja dulu, itu sebenarnya gue kurang setuju sih. Karena sebenarnya kalau misalkan yang penting rame aja dulu, sebenarnya kita tuh gambling sama strategi yang kita bikin nih untuk marketingnya di awal. Sedangkan kayak misalkan gue selalu bikin yang kayak end to end-nya tuh mau kemana. Lo udah set itu. Jadi kita ngelihat probability di ujungnya tuh nanti outputnya tuh harus seperti apa. Karena yang kita jual sebenarnya di agensi kita adalah gimana caranya kita bisa ngasih output ke brand tuh dengan baik kan. Kayak misalkan untuk yang KOL canvassing kita untuk yang mikro, untuk running KOL campaign mikro itu kita gimana caranya si engagement rate-nya tuh bisa di atas 5% terus dari output resultnya nanti kayak gitu. Jadi yang kayak kalau misalkan yang penting ramai aja dulu sih, tapi nggak beli nih. Yang penting ramai aja dulu kayaknya gue kurang setuju sih karena di strategi pemasaran juga kan sebenarnya kita udah harus ngebayangin kan outputnya kayak gimana dengan apa yang kita bikin gitu. Oke. Tapi sebenarnya influencer ini dia ini cocok nggak di semua industri? Kan ada yang ya nggak tahu lah ya, gue juga kan nggak ngerti nih konsep kalau di agensi bermain gimana, tapi pengalaman lo itu tuh mereka tuh cocok di semua industri nggak? Atau ada industri tuh yang nggak usah deh, jangan lo pakai KOL deh, lo pakainya Google Ads aja misalnya gitu.
Sebenarnya sih so far karena kita cuman lingkupnya tuh di F&B, di beauty, terus habis itu paling di FMCG beberapa kali gitu. Iya. Itu mereka emang penting banget sih. Oke. Gitu. Cuman kalau di luar dari situ mungkin penting gak penting ya. Kayak misalkan contoh kayak rumah sakit gitu. Iya. Credibility-nya kan juga sebenarnya kan dari Dari review rumah influencer sakitnya ya? kan. Iya. Rumah sakitnya gitu. Kalau logistik ayo, perusahaan kapal gas misalnya cocok nggak? Kayak itu Nggak, gak perlu deh. Nggak perlu deh. Oh, berarti ada beberapa industri yang dia itu nggak usah dah lo, kagak usah pakai begini gitu Karena kan. yang ini correct me if I'm wrong juga ya, karena Iya. gue kurang tahu juga sebenarnya kalau misalnya di dunia logistik seperti apa. Cuman kayak misalkan untuk yang kayak channelan untuk batu bara, terus habis itu yang channelan untuk gas kapal misalnya Iya, gitu iya. tadi, itu kayak lebih banyak untuk referral gak sih? Oh, nggak tahu ya gue. Lebih kredit. Makanya tanya, berandai-andai misalnya ada yang punya kapal minyak tanker gitu kan, mau pakai influencer gitu. Jadi sebenarnya nggak pas untuk di beberapa industri ya. Berarti kayak banyaknya kayak retail dong ya. Iya, jadi kayaknya yang kalau misalnya yang gue lihat sih sebenarnya penggunaan KOL ini kebanyakan untuk industri-industri yang bisa dibeli sama khalayak umum sih. Secara masif. Retail atau B2B yang levelnya bukan di tadi itu ya. Yang gitu. kayak semuanya tuh bisa menggunakan dan dijadiin lifestyle setiap hari kayak makanan. I see. Kan makan kita kan setiap hari butuh kan. Yang Iya, kayak iya. kita pengen coba makanan lain karena bosan gitu. Kita lihat dulu reviewnya Nah, KOL. kalau sebelum campaign jalan nih, brand itu mesti nyiapin apa dulu sebetulnya? Campaign apa dulu nih? Kayak apa yang umum biasa lo kerjain? Misalkan ada campaign digital, ada campaign brand activation juga sebenarnya. Jadi ada juga campaign KOL gitu. Cuman kalau misalkan campaign ngomongin campaign KOL, Iya. sebenarnya kalau misalkan tadi step by step-nya berarti kan? Iya, apa dulu yang mesti mereka siapin sebelum ini jalan gitu kan? Oke. Pertama itu sebenarnya ngeliat dari si produknya dulu sebenarnya. Yang paling penting nih produknya dulu. Sebenarnya pengen di message-nya di market tuh seperti apa? Oh, positioningnya gitu. Kita udah misalnya launching produk baru ya. Kita pengen ada KOL campaign di situ. Yang pertama message dari si produk baru itu apa? Terus produk knowledge-nya harus disiapin juga. Gitu. Terus habis itu yang paling penting itu adalah kita brainstorm nih bareng antara, kalau misalnya mau pakai agency ya. Kalau misalnya di dalam kan kadang-kadang internal ada KOL spesialis juga kan. Saya dulu tidak begitu. Kita jadi kalau misalkan di Bloom ya khususnya, jadi setiap meeting dengan klien khususnya di Bloom Management itu, kita selalu memasukkan si KOL lead kita nih, lead KOL spesialis kita. Oh, masuk di dalam itu ya? Selain account team kita, yang untuk ngejembatanin antar klien sama brand, itu fungsinya adalah untuk ibaratnya juga sekalian konsultasi. Karena dia yang benar-benar tahu technical penggunaan si KOL ini kan, terkhusus untuk brandnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau positioning yang nggak jelas gimana coba? Positioning nggak jelas. Ada brand. Ada. Iya, nah itu gimana coba? Repot, maksud gue kayak bahaya nggak dia tuh dengan konsep dia udah pokoknya gue mau pakai KOL, tapi positioning nggak jelas nih. Kita pernah sebenarnya ini sih. Sebenarnya ini dari segi brand ini sebenarnya cukup gede karena ini salah satu brand Korea sebenarnya. Brand Korea dan lumayan gede lah kayak gitu, tapi di beauty ya, well known. Jadi waktu itu emang kita running tuh KOL canvassing sebenarnya. Sebenarnya dari segi positioning tuh udah oke gitu. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah tiba-tiba tuh dia pengen coba untuk ada live stream. Ngide. Live stream. Iya. Di Shopee. Nah, sedangkan di Shopee itu sebenarnya kalau misalkan based on research yang kita coba ya, di Shopee itu kita butuh beberapa followers tuh yang emang gede banget gitu. Dan juga yang yang di account brandnya itu juga followers itu gede di Shopee-nya. Jadi mesti sama-sama gajah ketemu gajah nih gitu kan. Nah, ini kebetulan tuh emang pengen running itu di account KOL-nya. KOL-nya suruh nge-live di kan? Shopee tapi di Shopee. Nah, kita udah ngasih tahu nih kalau misalkan ini nggak bakal running. Nggak bakal worth it. Terus habis itu penjualannya pun juga nggak ada. Ngeyel ini. Tapi dari brandnya itu juga tetap mau kekeh. Nah, karena itu juga jadi pengalaman pertama kita nih. Pengalaman pertama kita kan itu di tahun lalu kan, di 2025. Nah, kita pengen tahu juga sebenarnya kita bisa nggak ya kalau misalkan emang kita nyari kita udah tahu nih brandnya tuh backgroundnya kayak gini, tapi kita nyari coba KOL yang bener nih. Ternyata hasilnya juga tidak ada penjualan sama sekali. dan ngecasnya lumayan pasti kan. Maksudnya si KOL-nya kan ngecasnya pasti lumayan. Lumayan. Ya, iya. Gak ada penjualan sama sekali. Jadi ya kayak nah itu yang kita pelajarin, impact-nya tuh jadinya ke agensi kita sih. Jadi kayak misalkan kita nanti kalau misalkan kita udah
cek nih backgroundnya kayak oke dari segi positioning nggak jelas. Terus habis itu kalau misalnya emang mau convert ke sales, kita ngeliat yang kayak nih bahkan gue aja nggak tahu nih produk apa misalnya kayak gitu. Itu jadi pertimbangan kita juga untuk nerima atau enggak sih, karena ujung-ujungnya lu credibility bakal dari di-blaming. agency kita kan. Ya lu bakal di-blaming kan, kayak ya lu salah lu Iya gitu. pasti itu Salah pasti. lu, gitu kan. Itu jadi pelajaran banget sih. Nah, seberapa penting briefnya itu ke influencer? Kan ada yang kita nih nggak tahu nih cara ngebrief gitu kan. Nah, belum itu sebenarnya punya pemikiran tuh seberapa penting sih ngebriefnya itu? Nah ini ada 2 tipe nih Pak Abu. Oke. Ada 2 tipe. Jadi ada satu brand, kita pernah kerja sama satu brand yang emang pengen sebenarnya dari KOL-nya ini itu di-explore dari brief yang dikasih. Oh, bebas pokoknya Jadi kita ngebebasin kasih tapi brief. yang penting redline-nya sama nih. Oh, temboknya ada Temboknya nih. ada, Oke. maksudnya kayak garisnya ada, tapi bebas nih, nggak usah yang kayak kan biasanya kan kalau template KOL beauty SOW-nya ya, ya, SOW-nya template gitu. KOL beauty kan biasanya oke, kita taruh HP di depan terus habis itu sambil makeup atau gimana terus habis ngejelasin produknya gitu-gitu Iya, kan. umum lah itu. Umum kan. Iya. Nah, jadi semenjak dari yang si klien kita yang emang pengen bener-bener itu explore, itu akhirnya kita ngerti nih seberapa penting sebenarnya si brief itu jadinya ke influencer ya. karena sejujurnya nggak semua KOL itu ngerti. Dia naik napas dulu berarti penting banget. Sejujurnya nggak semua KOL atau influencer itu ngerti dengan brief apa yang kita kasih. Kadang-kadang itu kita udah ngejelasin dengan benar nih, dengan bahasa yang biasa kita udah tahu nih, bahasa manusia nih. Misalkan kayak Pak Abu nih bikin skrip gitu, misalnya skrip itu orang ngebacanya juga tahu gitu, tapi KOL nggak kayak gitu. Oh, karepnya juga ini. Jadi kadang-kadang itu kita udah jelas nih runtut kayak wajib ngomong ini, wajib mandatorinya tuh apa aja dan lain-lain. Cuman kalau misalnya dari segi konsep tuh bebas explore aja. Tapi ini ada dimasukkan. Ada rulesnya lah, ada rules di briefnya itu. Kadang-kadang jadinya berbeda banget. Kalau nggak dimasukin kayak gitu-gitu. Yang gue juga mau tanya sebenarnya, kalau dikasih brief nih detail banget briefnya, kan jadi kaku nanti. Nah, terus lu memposisikannya bagaimana sebenarnya harusnya? Nah, jadi yang paling penting itu sebenarnya message-nya dari si briefnya ini. Poinnya lah masuk poin gitu. Brand message-nya tuh mau kemana? Ada yang kayak misalkan tagline atau si yang paling penting tuh ngejelasin apanya gitu-gitu tuh yang paling penting sih. Sebenarnya makanya kalau misalkan emang kita brief yang kayak oke, pokoknya maksimal 30 detik. Di awal harus kayak gini, tengah kayak gini, akhir kayak gini. Nah, itu bakal kaku gitu dan sebutannya sekarang mungkin user generated content-nya nggak dapat gitu, UGC-nya nggak dapat. Jadi yang kayak yang paling penting sih, yang paling penting di brief itu ya si message brandnya tuh mau kemana sih. Karena kan yang jadi masalah tuh gini, kalau terlalu detail juga si influencer tuh udah stylenya begini, orang notice nih followernya, ini mah di sponsor nih gitu, pasti, di endorse nih. Tapi kalau nggak terlalu detail juga, maksudnya nggak komplit juga, dia kemana-mana, brandnya nggak dapet kan gitu message-nya. Nah jadi kan kayak dilema kan sebenarnya. Nah yang lu tuh memposisikan di tengahnya tuh berarti cuma ngasih poinnya aja ya. Nah kadang-kadang juga gini sih, kalau misalkan emang ada case yang dimana ujungnya itu nggak dapet yang kayak brandnya tuh nggak dapet. Jadi flow-nya tuh kalau kerja sama agency kita tuh kan pertama listing dulu ya. Terus habis itu kita minta product knowledge dari brand. Terus habis itu kadang-kadang dari brand juga ngasih brief ke kita. Tambahan lah catatan gitu brief kan. Tambahan terus habis itu kita brainstorm juga kayak ini brief dari kita kayak gini. Sekalian sebenarnya sama storyline-nya juga kadang-kadang. Perkiraannya nanti beginilah jadinya. Storyline. Gitu kan. Tapi kita bikin storyline-nya per KOL. Widih. Waduh. Nah, kadang-kadang kan tadi kayak misalnya dikhawatirin sama Pak Abu kalau misalkan message itu nggak dapat dari brand kan. Iya. Jadi kadang-kadang itu kalau misalkan dari brandnya itu menuntut untuk ada storyline dari si KOL ya, itu kita yang bikin. Supaya kita bisa make sure juga sebenarnya kalau misalkan dari brief ini tuh sampai ke audiensnya. Oh, jadi lu jembatannya di situ gitu kan. Oke, I see. Nah, kalau dari cerita sekarang nih tadi kan ada nano, mikro, makro, mega gitu ya. Nah, compare antara itu semua, nano, mikro, makro dah ya yang bisa dikejar sama tapi enggak, UMKM juga dia udah banyak sekarang ya. Nah, pokoknya di antara kalau misalnya disuruh milih ya mikro sama makro atau nano, mikro, makro, yang lebih efektif tuh sebenarnya mana sekarang untuk saat ini? Most efektif ya, paling efektif tuh di mikro sih sebenarnya. Berarti yang di 10.000 sampai 50.000. Karena kalau misalkan makro, kita pernah running sama makro di TikTok ya. Nah, iya. Followers itu 100 ribuan, sedangkan banyak brand tuh yang pengen sebenarnya 1:1 views sama followersnya kan. Oh, oke. Dia cuma bisa ngasihin views itu di 1.700. Waduh.
masalahnya tuh followersnya 100 ribuan kan. Iya. Nah jadi yang kayak makro tuh juga sebenarnya nggak menjamin nih. Kalau misalkan Saya tahu betul itu. kalau misalkan outputnya tuh akan oke. Iya, saya hafal banget udah itu. Jadi yang Hafal banget kayak gua. dengan budget yang let's say punya budget 15 juta untuk membayar KOL Iya. makro nih. Mending Iya. kita pakai akumulatif aja, mikro. Oh, 15 juta dianggarin ke mikro aja. Ke gitu mikro yang dimana kita tahu nih mikro itu dari segi followers nggak terlalu gede. Sebenarnya maksudnya 10.000 sampai 50.000. Iya. Cuman dengan ketidakgedean itu sebenarnya masih ada consideration yang jelas nih dari si audiensnya. Kalau misalnya dia tuh tertarik sama si KOL ini. Oh, yang nempel banget lah sama Terus habis itu KOL-nya. dari gap antara si influencer sama si audiensnya juga nggak segede antara si makro kan sebenarnya. Oh, iya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah follower gede, Hmm. ya kan? Tahu dari mana itu real? Ayo, tahu dari mana itu real atau enggak? Karena gua ada ngeliat beberapa kali tuh kayaknya ini ada something fishy kayaknya di Ya, sini ya, nih ya. kan. Sebenarnya sekarang lagi rame juga tentang ini ya. Mungkin ini nyambung juga. Heeh. Streamer yang live itu viewsnya tuh disuntik. Ah, Jadi yang kayak viewsnya bisa sampai 100.000. wah. Terus habis itu sampai 60.000 gitu-gitu. Teori apa ini Itu konspirasi? ada. Sekarang lagi lumayan naik juga, dan itu sebenarnya align sama yang tadi yang ditanyain gitu. Oke. Cara ngeliatnya gimana? Yang paling kelihatan tuh kalau misalnya di stream itu kan dari viewsnya. Gak mungkin views 150.000 atau 200.000 chatnya nggak semasif Dari situ streamer yang tandanya ya? 16.000 nih viewsnya, ya kan? Tandain pokoknya tuh. Ya kan? Nah itu begitu juga sebenarnya sama si followers. Kita bisa lihat dari engagementnya. Oke, Kalau misalkan nih di Instagram followersnya 100.000, iya. tapi engagementnya ternyata cuma 1.000, cuma 50 bahkan like-nya misalkan kayak gitu, atau mungkin cuma Wah, ratusan. ada visi di situ. Nah itu udah fix berarti. Karena Ada nggak mungkin nih something. kita tahu kalau misalkan di Instagram itu audiens itu ngikat banget gitu. Iya. Banyak orang yang nge-follow terus habis itu tertarik, bahkan waktu udah nggak tertarik masih di-follow Iya, sebenarnya. pokoknya intinya lu apa gua ikut. Iya Kan gitu. gua ikut gitu. Oh, nah tapi pernah nggak ketemu yang begitu? Influencer yang begitu? Itu yang selalu gue tekenin ke tim sih sebenarnya. Terus saya ke CEO gue ya. Iya. Dan CEO gue juga realize akan itu karena CEO gue juga Expert. influencer kan. Oh, oke. Influencer Jadi dia mikro tahu. juga Iya, gitu. iya. Jadi yang kayak make sure kalau misalkan apa yang kita kasih ke brand itu semuanya real. Bukan yang kayak suntikan atau apa. Jadi kita selalu ngeliat pertama tuh yang kita hitung IR-nya dulu sih. Engagement rate-nya tuh dari 5 konten terakhir itu berapa persen kayak gitu. Wah, ini menarik. Nah, kalau engagement rate itu berarti lebih penting dari follower ya sebenarnya? Atau gimana menurutmu? Kalau misalkan untuk di tahun lalu iya sih. Oh. Tahun lalu. Jadi kayak IR sama VR itu jadi tolak ukur sih sebenarnya. Sekarang Sebenarnya tuh macam-macam jadinya. Ada yang emang fokusnya pengen ke views-nya aja, atau mungkin pengen ke komennya, si engagement rate-nya influencernya gitu. yang begitu. Dari brandnya gitu. Oh. Ada yang emang waktu itu fokusnya tuh untuk salah satu brand yang kerja sama kita itu pengen emang di views-nya. Jadi emang 1:1 sama followersnya. Jadi dia nyari yang lo cari dah tuh lo tuh kusuk-kusuk tuh canvassing tuh. Jadi cuman emang si matrix KPI-nya itu di views-nya doang gitu. Jadi emang tergantung dari brandnya sih. Cuman di tahun lalu tuh lumayan banyak yang IR sama VR kayak Nah, gitu. kalau IR sendiri sebenarnya angka idealnya di berapa tuh biasanya? Biasanya tuh kalau misalnya buat makro sebenarnya di 2-3% tuh masih oke ya. 2-3%. 10.000 berarti berapa ya? 200 ya? 200-an gitu. 3%. Cuma kalau misalnya di mikro tuh 5% lah. 5% tuh udah bagus banget bahkan. 5%, 5,5. Oke. Nah, indikator berhasil si KOL ini berhasil atau konsep pakai influencer ini berhasil itu dilihatnya dari mana? Dari langsung ke sales atau dari yang tadi lu bilang tuh strateginya end to end-nya mau kemana nih? Dari strategi end to end-nya mau kemana? Apa yang mau di-achieve? Oh, kalau misalnya di awareness berarti dilihat view-nya gitu kan. Views-nya, engagement-nya, Oke. IR-nya berapa in total semuanya gitu. Baru kalau yang ke sales berarti dihitung Dari penjualannya, conversion-nya conversion-nya kan. berapa. Nah, kalau ada yang kan ada nih brand itu kan sering minta pokoknya langsung closing. Langsung closing pokoknya. Nah, itu realistis gak kayak gitu? Langsung closing ya? Iya, langsung closing. Pokoknya gue pakai gue pakai lu langsung closing pokoknya. Sebenarnya 50-50 sih. Sama-sama kayak penjelasan yang di awal tadi. Yang Kalau brand misalkan Korea itu ya. Iya, misalkan nggak punya investasi di awal yang bagus di awareness-nya, itu mustahil untuk bisa langsung closing. Kecuali emang tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba viral, yang penting rame aja tuh kayak tadi. Itu kan
Ya Ya pokoknya one of a kind gitu iya. sebenarnya kan, one of a kind gitu. Dan juga nggak bisa stable ke Iya, depannya gitu. dia begitu peak terus dreng gitu kan. Cuman kalau misalkan brand yang udah punya investasi awareness di awal yang bagus nih, kayak brand-brand well known beauty yang kita tahu di Indo Iya. gitu, ya langsung closing sebenarnya make sense gitu. Bisa aja Bisa ya. aja. Karena pun mereka juga pasti ada juga campaign yang emang fokusnya tuh untuk di penjualan gitu. Tapi kan itu sudah proses panjang kan. Mereka Setelah- bangun fondasinya dulu kan. Setelah mereka membakar uang, makanya ada sebutan membakar duit kan. Iya. Saya udah anti tuh, duitnya terbatas Pak. Kalau yang itu gitu kan. Nah, kalau storytellingnya itu dalam campaign itu berarti penting ya. Harus ada storytelling dalam Storytelling campaign. guys ya. Harus ada storytelling. Jadi nggak bisa yang udah pokoknya kau lah berkreasi lah itu kan. Nggak bisa itu. Harus pakai storytelling. Dan tadi kalau bahasa lo tuh mengikuti si brandnya tuh gimana, ya kan? Persona brandnya. Iya. Kalau misalnya storytelling tapi ceritanya tuh nggak kuat, nggak gitu, bisa nggak running nggak dia? Bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau misalnya untuk QL canvassing ya. Oke. Ini ngomongin story brand, storytelling dari brandnya atau dari Influencer. QL? Oh, dari influencer Iya, ya? dari influencernya. Oke, bisa karena sebenarnya nggak semua QL itu, mayoritas QL itu sebenarnya nggak bagus untuk punya storytelling yang bagus. Saya begitu. Saya begitu. Ya kan? Saya tahu Jadi, banget iya. storytelling itu sebenarnya kayak beberapa orang tuh ada yang bisa bikinnya tuh emang bagus banget. Jadi kayak dia tuh punya ciri khas sendiri lah. Ciri ada khas sendiri yang stylenya kayak dia, ada stylenya gitu ya, kan. ada style yang kayak storytellingnya misalkan ada yang dia tuh punya USP-nya tuh emang dia tuh kalau ngomong selalu dekat kamera gitu. Selalu dekat kamera. Itu ada juga kan. Nah, itu bagian dari storytellingnya juga. Termasuk yang kuat tuh mungkin menurut gue si siapa ya, Fadil Jaidi kali ya. Fadil Jaidi, itu kan dari segi storytellingnya juga oke kan. Iya. Terus habis itu dia pun kalau misalnya nge-endorse, walaupun orang tahu itu di endorse, yang nonton juga rame gitu. Karena stylenya dia udah nempel begitu kan. Dari segi storytellingnya juga fun, masuk ke audiensnya gitu. Jadi kayak audiensnya juga nggak apa-apa gue nonton ini, orang gue seru juga kok, lucu juga gue tonton. Oh, jadi sebenarnya influencer itu at the end tuh mesti kesana ya. Iya. Dia tuh nggak bisa yang sorry ya, maksudnya bukan kayak afiliator yang isi videonya jualan aja. Iya, benar-benar. Keranjang kuning aja gitu. Mesti ada itunya berarti. Karena sebenarnya kalau misalkan dari, mungkin gue pernah lihat salah satu potongannya Ko Andrew Susanto ya. Oh. Ya, Ko Andrew Susanto kalau misalkan hormat. Ko Andrew Susanto kalau misalkan kita. Ini sih, ketika kita pengen ngebangun sebuah branding itu kan sebenarnya kita harus fokus untuk ngebangun brandingnya dulu kan. Iya. Kalau misalnya kita masih kecil terus tiba-tiba orang lihat kita jualan, orang udah malas ngeliat kita. Dia pernah ngomong kayak gitu tuh. Oh. Nah, itu sama affiliate karena isinya penjualan semua. Ya gue nggak butuh beli produk ini gitu sekarang, ngapain gue lihat gitu. Tapi kan orang kepengennya sekarang keranjang kuning aja karena keranjang kan kuning aja. Iya kan soalnya easy money dibilangnya ya. Nah, kesalahan dari sebenarnya dari company atau dari brand dari brand dalam memilih influencer tuh biasanya salahnya di mana mereka tuh? Salahnya di mana ya? Pertama tuh spesifik niche-nya. Kayak sebenarnya misalkan brand beauty ini dia niche-nya itu emang niche dari QL itu pengen kemana, itu kadang-kadang suka salah juga. Misalkan emang yang fokusnya di beauty atau mau ada lifestyle juga gitu. Terus abis itu kadang-kadang kayak tadi tuh tiba-tiba pengen nyoba kemana tapi sebenarnya ada yang di skip di awalnya gitu. Ya, kayak tiba-tiba pengen conversion to sales, dia jumping semua proses jadinya nggak ada yang kejual kayak gitu. Jadi kayak cuman bakar duit yang sia-sia aja sih. Tapi ada nggak selain yang tadi kan, kalau tadi kan dengar ceritanya kan yang brand Korea itu ya, yang dia gagal, nggak bilang gagal total sih, cuma kurang pas gitu. Nah selain itu pernah ada lagi nggak brand yang sejenis yang dia juga gagal gitu? Brand sejenis yang juga gagal? Iya, di satu industri lah. Nah biasanya gagalnya tuh rata-rata tuh karena apanya tuh biasanya? So far sih setelah kejadian itu akhirnya kita lebih hati-hati lagi kan sebenarnya ke depannya. Jadi alhamdulillahnya sih aman aja. Supaya paling malas ditunjukkan salah ente itu. Nah, kalau misalnya ada apa sebaliknya nih, ada nggak brand kecil tapi hasilnya boom langsung gitu? Pernah ada nggak case begitu? Ini yang lagi kita running sih sebenarnya. Lagi sama ada produk dari Jogja sebenarnya, brand beauty juga. Beauty juga. Dan sebenarnya kalau misalkan dari umurnya masih baru. Cuma waktu itu pertama kali itu kita running itu sekitar bulan Juli 2025 sampai sekarang kebetulan.
Mau setahun dong. Udah mau setahun ya. Wih, hebat Jadi waktu juga. itu emang kita fokusnya di KOL canvassing untuk gedein awareness-nya. Terus habis itu sekitar 2 bulan kayaknya tadi awalnya cuma pakai sekitar 30, terus habis itu naik ke 100 untuk KOL. canvassing-nya. Terus habis itu dari situ sampai sekarang kita running full affiliate gitu. Oh, lo switch ke sana gitu. Karena dari brandnya juga pengen affiliate karena dinilai sebenarnya udah banyak yang tahu nih dari Lucien dari pihak brandnya gitu setelah emang kita bantu untuk KOL canvassing-nya. Yang bikin beda dia sama yang gagal itu apanya sebenarnya? Itu si apa namanya? Sebenarnya platformnya sih kalau itu ya, kalau yang misalnya gagal yang si brand Korea ini kan. Karena dari si platform Shopee-nya ini, si account brandnya itu tuh nggak punya followers yang oke juga untuk dijadiin live. Jadi yang kayak siapa yang mau nonton juga gitu. Pun juga KOL-nya juga sama gitu. Nah yang ini kenapa dia bisa running good gitu, yang kecil ini? Running good karena pertama kita jadi ownernya itu emang sebenarnya tuh kita jarang ngobrol ya sama ownernya karena emang fokus di pekerjaan aja gitu. Jadi kita cuma jawab untuk kebutuhan pekerjaan aja gitu. Nah kadang-kadang kita juga ngebantu juga sebenarnya untuk coba afiliatornya kita bikin kayak gini. Walaupun emang awalnya tuh dari segi penjualan kita belum bisa maksimal, cuman sampai sekarang nih yang terakhir setelah kita nemu celahnya gimana caranya dari budget yang dia kasih itu kita bisa 1:1 lah output penjualannya buat dia gitu. Nah kalau sepi, biasanya kalau campaign-nya sepi nih, salahnya tuh biasanya di mana yang umum salahnya tuh? Campaign-nya sepi. Iya, kalau udah ngeset nih semua, ternyata sepi nih, nggak sesuai ekspektasi. Itu tuh salahnya paling umum tuh di mana biasanya? Campaign ya. Kalau mungkin campaign digital ya, misalnya campaign digital yang di sosmed gitu. Itu kan biasanya running ujungnya juga ada di KOL juga kan untuk ini misalnya produk baru gitu. Pertama dari big theme-nya atau big idea-nya itu nggak nyambung sama target marketnya. Itunya nggak kena. Atau juga bisa dibilang kayak produknya nih nggak nyambung sama target marketnya dari segi kopinya sih sebenarnya. Kalau misalnya campaign yang dilihat kan biasanya dari segi copywriting ya kan. Iya. Kayak ada salah satu campaign yang gue umur kan baru 23 tahun kan. 23 tahun nah, baru 23 tahun. Cuma gue suka banget sama campaignnya BCA yang Dono Casino. Walaupun gue jauh banget sebenarnya umurnya sama zamannya Dono Casino kan. Tapi gue tahu gitu. Emang ada ya? Ada campaign Dono Casino itu jadi campaign yang kayak kalau lu nggak tahu ini dari mana, misal message gitu kan banyak penipuan gitu kan. Jangan dikasih. Nah itu nge-quote kopinya tuh enak banget, Dono Casino pakai si Indro. Wah, nempel banget itu. Nah iya, jadi kayak sebenarnya campaign gagal sebenarnya kita nggak bisa bilang gagal, cuma mungkin kurang maksimal di bagian message-nya. Karena campaign ini all about message kan. Iya. Apa yang mau dikasih gitu. Gue paham. Nah, tapi ada nggak lu? Ini ada beberapa. Ini kan soalnya gini, kebanyakan brand yang lu handle pasti ownernya masih involved di situ kan. Masih ada yang masuk lah ownernya. Pokoknya ini coba begini, ini coba begitu. Nah, ada nggak yang lu alamin? Brandnya itu kita udah ngeset cakep nih, tapi ownernya tuh terlalu ya mau masukin egonya gitu. Atau di involve deh, dia mau involve gitu. Padahal udah ngeset cakep nih pokoknya paten nih. Pernah tapi bukan yang di Blue Management. Pokoknya ada lah gitu. Bukan yang di bisnis di lu yang kita sekarang yang di kan, yang lo pegang bisnis lo. Ada di bisnis kreatif kita waktu itu memang. Jadi emang kalau misalkan karena memang dari brandnya juga masih kecil, terus habis itu dari orang yang ngejebatanin kita juga itu bukan di divisi yang sesuai gitu. Kita udah nge-quote dengan baik nih, dengan bagus, yang kayak konsepnya tuh mau seperti apa, dari mood board dan lain-lain tuh kayak gimana, hasilnya tuh seperti apa, sampelnya kayak gimana. Tapi ujung-ujungnya tuh jadinya ganti semua gitu karena beda dari direction yang di awal. Bubar dong itu konsepnya berarti. Iya, jadi nggak sampai kemana-mana jadi. Nggak kemana-mana, jadi stuck di situ doang. Banyak yang begitu. So far kita ketemu kita cuma satu doang sih itu. Untungnya satu ya, luar biasa. Anda terselamatkan. Iya. Kayak ya itu pelajaran lagi lah buat gitu. Iya. Banyak sekali pelajaran Anda dapat ya. Aduh. Nah kalau misalnya nggak running juga ya si campaign itu, influencer sendiri ada andil nggak untuk kesalahan di situ? Ada kesalahannya atau enggak sebenarnya? Ada andil nggak dia ada porsi dia bikin salah juga nggak sebetulnya? Sebenarnya bisa dibilang enggak sih, karena sebenarnya nanti
ketika kita running KOL campaign kan sebenarnya sama kita KOL canvassing kan kita kasih listing kan itu. Nanti kan ada proses drafting kan. Nah, proses drafting itu kan harus dicek nih sama brand satu-satu. Oh, drafting itu videonya udah jadi Video sebelum jadi tapi belum diposting kan? di-post. Iya. Kalau misalnya emang gak suka kan bisa direvisi. Oh. Jadi sampai si brand ini oke, semua sesuai dengan apa yang udah dibikin dari awal. Jadi nanti KOL tinggal ngepost. Jadi sebenarnya kalau misalnya di ujungnya nanti KOL itu nggak running, itu sebenarnya udah hasil curated dari brandnya gitu. Sama dari agensinya juga gitu. Oh, tapi yang mutusin terakhir di post itu dari agensi brand. Nah. Jadi salahnya brand lah. Pokoknya untung-untung lo, rugi-rugi lo, ya pokoknya gitu bahasanya. Gua tuh detail sekali kalimat itu ya kan. Nah, ada nggak lu ngalamin ada case campaign-nya hampir banget nih gagal nih, tapi lu bisa selamatin gitu? Maksudnya nggak jadi gagal akhirnya gitu? Campaign ya KOL running ya waktu itu ya? Iya, pokoknya dia almost gagal deh gitu. Dia almost gagal tapi akhirnya lu bisa set jadi dia tuh berbalik itu wave-nya jadi malah oke gitu. Nah, itu sebenarnya kita pernah pernah hampir ya. Cuman kita tuh selalu bikin risk management-nya dari mitigasi. Iya, mitigasi dari operational head kita kan. Iya. Operational head kita kalau misalkan kita ngeliat nih. Jadi kita tuh selalu ngeliatnya di H+3 dari post, H+7 dari post, sama H+2 minggu lah, 14 hari dari post. Tangkringin aja gitu. Jadi kita ngeliat nih performanya tuh kayak gimana dari segi views, engagement dan lain-lain. Nah, kalau misalkan emang ternyata itu kurang oke, itu selalu kita pasti akan boost secara mandiri dari si agensinya, dari agensi kita. Boost tuh ads ya berarti ya? Ya di ads lah. Oh, lo dorong. Didorong. Jadi supaya dari segi engagement itu tetap bagus lah, sama views juga bagus, impression juga bagus gitu. Oke, tapi apa namanya, brand tuh kan kadang nih ya kayak gua sering bandingin kadang-kadang harga influencer. Ya ini enggak itu murah kok gitu, pakai aja itu gitu, itu kemahalan gitu. Nah itu sebenarnya konsepnya begitu tuh kurang tepat nggak menurut lo? Kan harga yang dilihat sama dia kan nggak ngitung kalkulator IR-nya kan. Kita tuh sebagai brand nggak ngitung kalkulator itunya, tapi kita ngitung itu kemahalan. Coba yang lain gitu. Kokoprek yang lain gitu. Ya, maksudnya kalau POV pembisnis kan juga sebenarnya pengen harga kecil, output gede kan. Oh iya dong. Kok Anda bilang nggak tahu ya? Anda kan pembisnis. Iya dong. Sebenarnya tuh kalau misalkan konsepnya endorsement produk gitu. Terus habis itu kita udah tahu nih outputnya mau kemana. Iya. Sebenarnya itu nggak salah juga gitu. Asal kita tahu nih harganya misalkan influencer A 15 juta, influencer B dengan followers yang sama cuma 9 juta. Nah, kita lihat nih sebenarnya output dari video-videonya ramean yang mana. Oh, lu sebagai agensi akan dari POV datanya. Kalau nggak dari POV dari brand nih, lu cuma pengen endorse satu KOL doang nih dari produk lu gitu untuk di review. Nih gue ngasih 2 harga yang berbeda karena lu punya consideration di bagian harga gitu. Ada satu 15, satu 9. Hasilnya tuh dari 5 video terakhir misalkan. Yang mana lu pengennya gitu. Apakah yang 9 juta dengan views gini cukup atau dengan yang 15 juta tapi views average-nya tuh tinggi gini. Oke, soalnya kan murah itu belum tentu efektif. Ya kan? Iya. Murah itu belum tentu efektif. Tapi akhirnya lu kayak sodorin datanya. Gitu kan. Pilihlah, bapak pilih atau ibu pilih ini loh gitu hitungannya. Oh, jadi lo nggak juga yang ngebiarin ya. Ya udah kan mau murah pak, tuh deh pilih deh. Pilih jadi, deh, makanya, gitu kan. Nah, supaya dipertimbangkan juga lah sama brand gitu. Oke. Terus banyak juga kayak brand-brand itu kan sebenarnya budgetnya terbatas ya. Akhirnya mereka kayak cuma pakai influencer tuh sekali doang gitu. Nah sebenarnya yang harusnya itu cuma cukup kayak sekali aja. Atau harusnya sebenarnya rutin untuk ngejaga yang tadi lo bilang tuh sustainnya itu tuh ngejaga vibe-nya ya. Sebenarnya tuh yang bagus sustain ya. Karena kalau misalkan sekali doang misalkan kita running dalam 1 bulan nih, terus habis itu di 11 bulan ke depannya nggak ada, itu kalah juga sama brand yang lain gitu yang tetap bikin muter semua produknya itu di review sama KOL selama 1 tahun kan. Karena kan lawannya juga kompetitor kan. Kalau misalnya iya. Nah, ada juga makanya sebutannya tuh owning content. Oh, ini yang diomongin sama Koindru juga ya? owning content. Kalau misalkan makanya tapi biasanya dari segi rate akan lebih mahal sih. Iya pasti. Karena kita kan ngebeli videonya dia kan. Ibaratnya terus habis itu kita bisa make videonya ulang-ulang itu lo potong berulang-ulang gitu. Jadi yang kayak
owning konten itu juga sebenarnya membantu tuh. Jadi kayak Mm-mm. misalkan kita nggak punya budget yang emang gede, Mm-mm. nggak punya budget yang gede untuk kita running campaign KOL every month atau Mm-mm. every quarter gitu. Mm-mm. Jadi kita owning konten atau mungkin juga bisa dibantu sama buzzer kalau misalnya sekarang gitu. Oh, in good way ya, In a good buzzer way, in a good way ya, jadi bukan kayak yang itu. banyak lah buzzer lah. Gua nggak mau ngomong. Kayak Kiyoshi buzzer gitu. Iya iya. Jadi sebenarnya memang harusnya dia long term ya, Long term. nggak boleh yang sesekali. Masa gue sesekali sih, gue itu yang Oh iya. iya sumpah. Jadi kalau mau puasa nih baru nih pakai KOL, ya udah endorse deh gitu. Campaign kan. Ramadan ya. Mending kalau cuma pakai campaign, Pak. Kita mah langsung nih barangnya, bikin lah itu videonya kan, posting lah dia, terus tunggu aja, nunggu nanti datang. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Ya udahlah, cuma buat nari video aja gitu kan, gitu. Tapi sebenarnya memang yang benar itu menurut lo di Bloom juga itu harusnya tuh yang dia long term ya. Long term. Untuk jaga vibe-nya itu kan gitu. Nah, long term collaboration berarti penting ya kalau gitu kan? Penting. Oke, sama baik sama KOL atau gimana maksudnya nih? Sebenarnya tuh long term tadi ya long term collaboration ya. Iya. Long term collaboration itu sebenarnya kalau misalkan dari ke KOL-nya juga itu juga penting sih kalau misalkan dari POV agency atau dari brand ya. Karena kalau misalkan kita punya relationship yang bagus sama KOL ini, kan KOL itu pasti makin lama makin naik kan. Begitupun juga sama brand Iya. kan. Nah, ketika kita punya relationship yang baik, sebenarnya akan lebih enak itu dari segi cost-nya. Oh bisa cengli ya? Iya, kayak gitu. Oh gitu, iya bener sih, bener. Begitupun juga sama kayak misalkan brand kerjasama sama agency yang emang udah oke, misalnya sama Bloom gitu, karena outputnya oke, ya kita akan tetap ngejaga atau mungkin bisa bikin lebih gitu ke depannya. Dengan KOL yang kita jaga juga relasinya. Pokoknya gitu. jangan nyebelin dah gitu ya, gitu, jangan nyebelin lo gitu. Nah, tapi ada nggak kampanyenya nih campaign viral, tapi malah dia justru malah ngerugiin si brandnya tuh. Ada pernah dengar kayak gitu nggak? Case-case kayak begitu. Waduh. Ini dilema nih jawabannya. Iya, jawabannya dilema. Lumayan berbahaya soalnya. Iya, tapi maksudnya kan ada nih pasti kan yang nggak sengaja nih kepleset gitu kan, akhirnya jadi ngerugiin brand gitu. Nah itu tuh yang kayak begitu tuh ada nggak? Dan biasanya salahnya tuh di mananya, di copywritingnya kah? Apa di guide-nya kah? Atau di apanya biasanya salahnya? Oke, sebenarnya tuh ada ya. Oh iya. Kalau misalnya bilang ada tuh ada pasti campaign yang harusnya kemana, kita udah konsepinnya kemana, terus jadi berantakan gitu. Iya. Mungkin gue nggak ngomongin case yang di gue ya, sebenarnya ada cuman gak enak aja. Iya. Pokoknya cuman, ada lah, pasti ada gitu kan. Salah satunya mungkin yang kita bisa angkat dulu di tahun 2020 ya, waktu COVID. COVID itu 2020 2021. 2020 ya? Iya. 2020 waktu HW itu campaign yang Muhammad sama Maria. Oh, yang itu lagi-lagi sebenarnya dari kopinya, message-nya. Yang salah diartikan. Oh, sebenarnya maksudnya nggak ke sana, tapi dilalah masuk ke situ gitu kan. Jadi yang kayak begitu juga sama campaign-campaign di luar sana yang gagal kadang-kadang dari segi message-nya itu tuh rancu atau jadinya dianggap sama audiens kita di market itu jadi yang kayak kalau lu ngomong kayak gini harusnya nggak boleh. Oh, blunder jadinya. Oh. Gitu. Padahal sebenarnya itu kita emang nge-quote itu buat lucu-lucuan sebenarnya. Iya, tapi nggak semua orang mikirin apa yang kita pikirin kan. Iya, siapa yang bisa pegang isi kepalanya orang? Nah, gua aja nggak tahu isi pala lu kan. Nah, kalau misalnya brand ini baru memulai marketing influencer nih, yang langkah pertama harus mereka siapin tuh apa? Atau mereka mesti ngapain dulu nih langkah pertamanya? Belum pernah nih influencer marketing gitu kan. Mau influencer marketing. Iya, langkah pertama mesti apa dulu? Pertama, visibility di sosmed mereka sendiri paling penting. Visibility itu gimana ya? Coba bahasa manusianya. Lebih ke produk-produk mereka tuh terlihat lah di iniannya mereka, di sosmed mereka. Berarti sosmednya rapi lah gitu rapi, ya. Terus habis itu kayak dari positioning juga rapi pertama, terus habis itu kan kalau misalnya produk kan pasti jualnya kan di e-commerce juga ada kan. Iya. Nah itu review dari customer itu kayak gimana? Review dari customer itu oke dan lain-lain. Terus habis itu yang paling penting adalah si idea dari si campaign-nya pertama mau kemana gitu. Maksudnya kayak big idea-nya tuh kayak gimana, terus habis itu targetnya seperti apa, flow-nya kayak gimana, sama output-nya yang dihasilkan tuh seperti apa dari penggunaan KOL ini. I see. Nah sebenarnya budgetnya tuh untuk start kayak gitu ya, di minimal tuh di berapa kalau dia mau masuk ke influencer marketing? Influencer marketing ya. Kalau ngomongin influencer marketing, sebenarnya
kan kalau di marketplace udah bisa buka sampel, namanya gitu kan. Tapi kan itu kan cuma nge-touch marketplace-nya kan gitu. Sedangkan kan brand itu kan perlu di sosmed. Nah, start yang budget yang mesti mereka siapin tuh berapa? Oke, sebenarnya budget yang untuk disiapin sebenarnya kalau misalkan mulai influencer marketing ya sebutannya ya. Iya, mulai nih. Ya barter produk aja. Oh. Untuk nano-nano ya khususnya. Iya, Sama iya. KOC biasanya. Key KOC Opinion itu- Consumer. Oh, kita sebutnya. Gitu. Jadi emang sebenarnya tuh basically sama kayak Nano. Tapi sebenarnya tuh dia bukan influencer. Cuman orang yang punya followers banyak. Kan banyak ya sebenarnya kayak di Instagram gitu. Iya. Yang punya followers banyak kayak dari satu foto atau punya banyak teman gitu. Punya banyak teman, followersnya kayak 5.000, 4.000 gitu-gitu. Tapi mereka semua tahu dia. Itu sebenarnya KOC itu. Jadi kayak si review produknya itu. Hanes review berarti. Hanes review yang benar-benar tertuju ke orang-orang yang dikenal Mengena. juga. Iya, orang-orang yang dikenal juga gitu. Oh, budgetnya jadi dengan sampel gitu ya udah cukup ya. Udah cukup sebenarnya. Kalau misalnya mau masuk yang tanpa sampel, dengan Tanpa dia sampel. misalnya punya, berarti dia bayar ya, red card. Itu budget, ini kan UMKM kan duitnya terbatas ya. Ya, saya juga masih UMKM gitu. Nah, kalau misalnya baru mau mulai, budget cuma 1 sampai 2 juta deh. Menurut lo tuh sarannya mending dikumpul dulu aja atau mending cari dah influencer yang mau barang doang gitu. Better tuh kayak gimana? Nah, kemarin kita baru running sama budget untuk satu project itu 1,6 dong. 1,6 apa? 1,6 juta. Gua ada nih, gua transfer. 1,6 juta. Cuman emang itu fungsinya emang untuk visit. Jadi emang untuk review tempatnya lah, kurang lebih kayak gitu. Wah, Sama tempatnya jangan diunjungin kalau gitu. Tidak sama usah. Baik. hasil-hasil apa sama ada apaan aja di tempat itu kayak gitu. Oh, visit store. Visit store kayak gitu. Oke. Nah, cuman kalau misalkan untuk yang minimal, kalau misalkan emang yang nggak mau barter produk Atau nggak bisa visit store nih dia nih. kita sih sebenarnya kalau misalkan emang tujuannya untuk awareness, nyaraninnya pasti di atas 10 sih. Di atas 10 juta ya. Karena Oke. supaya at least kita bisa dapetin sekitar 20 sampai 30 KOL mikro lah at least kayak gitu. Lebih bagus lu dong daripada yang waktu gua pakai waktu. Sumpah. Iya. Oh, jadi better dikumpul aja ya. Dikumpul, Atau dia canvassing sendiri cari yang bisa barter produk tadi. Mm-mm. Gitu. Jangan langsung jar gitu kan. Iya. Oke. I see. Nangkep. Nah, itu tadi balik lagi. Nah, soal kayak begini, mending dia kerjaan sendiri atau kasih aja ke Bloom. Ini sebenarnya Gue jual perdebatan Bloom. ya. Bloom gue jual pokoknya. Gue jual Bloom hari ini. Sebenarnya kita bisa bilang tergantung sih, karena kita beda sebenarnya industrinya sama kayak creative agency, walaupun kita ada juga ya sebenarnya creative agency sama advertising agency gitu. Cuman kalau misalkan di advertising dan juga di kreatif kan yang kita jual tuh emang biasanya orang-orangnya nih. Iya. Orang-orang yang benar-benar bisa mikir gila-gilaan gitu. Kayak creative director siapa gitu-gitu segala macam. Kita bisa ngebikin copywriting di campaign ini tuh bombastis apa kayak misalnya kayak contoh yang kayak Dono Casino itu gitu, yang saya mau bener-bener sengena itu. Iya. Nah, kalau misalnya yang untuk di KOL itu sebenarnya tergantung gitu. Kalau misalnya kita bisa ngejanjiin sebenarnya adalah hasil yang kita kurasi itu tuh udah jadi standar kita gitu loh, dan kita selalu improve. Khususnya di affiliate marketing, kalau misalnya kita lagi bener-bener nyoba untuk bisa apa yang lu kasih nih, misalkan kayak 90 juta, gue bisa ngasih lu juga 90 juta gitu dari hasil penjualannya. 1:1 ya berarti? 1:1. Oke. Nah, jadi yang kayak dari kita juga sebenarnya kita akan ngasih beberapa saran juga gitu, karena kita udah running tahun kedua juga, dan kita benar-benar mendalamin fokusnya yang belum management itu di KOL influencer marketing, sekarang juga running di affiliate marketing. Itu jadi yang kayak kita juga bisa jadi temen untuk kayak teman untuk konsult juga lah sama brand gitu, konsultasi juga. Nah, juga sebenarnya kalau misalkan ngomongin antara in-house sama vendor, biasanya tuh balik lagi ke kira-kira in-house-nya penuh apa enggak? Apa in-house-nya bisa apa enggak? Oh, nggak bisa dong. Langsung gue jawab. Kayak gue, kan kita masih Superman gitu kan. Oh iya. Masih Superman nih. Nah, jadi better mending ke agensi lah ya. Untuk ngejaga biar jangan boncos bahasanya gitu kan. Sebenarnya sama waktu juga kalau misalnya masih Superman kan. Oh, yang dibeli kan waktu kan? Oh iya benar. Dibeli waktu, karena kita yang dijual bener-bener jasa. Dia nggak perlu mikir lagi kan itu kan. Oke. Nah, kalau misalnya dia mau sendiri nih, ngerjain sendiri, cara dia nego ke influencernya itu tuh gimana yang pas gitu kan? Kadang-kadang ada, halo Kak, ini kita mau ada tawarin produk gini-gini. Nah, itu sebenarnya tuh yang pas cara negonya tuh gimana? Ya nego KOL ya. Iya, maksudnya nyamperin KOL-nya nih, gimana caranya yang pas? Sebenarnya tuh ada waktu itu ada influencer yang bahas juga kalau misalkan
mereka tuh lebih senang kalau misalkan emang langsung dikasih spesifik ini aneh, spesifik SOW, terus habis itu brandnya tuh apa dan lain-lain, kebutuhannya tuh langsung Oh, apa gitu. detail langsung Detail chatting. langsungnya, terus habis itu kita langsung nanya red cardnya. Mm-mm. Biasanya tuh sebelum kita nanya red cardnya, kita bisa langsung ngasih budget. Oh, Jadi kayak misalkan, jadi malu lah. brand-brand yang ngasih ke kita, yang kerja sama kita, Heeh. itu tuh udah tahu budget per KOL tuh berapa. Gitu. Jadi kayak misalkan contoh yang 90 juta nih, budget per KOL itu berapa? Dia udah gitu. punya Udah hitungan. punya, dari kita juga ngasih masukan kayak bagusnya kita ngambil segini nih Kak, misalnya kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya dari mereka oke, udah kita langsung nembak ke KOL-nya, biasanya kita punya budget segini, Mau nggak? mau apa enggak? Oh, Kalau misalnya Kakak tertarik, Kakak bisa ngabarin kita balik ya. iya Jadi respon. Oke. jadi yang kayak kita juga nggak disalahin ya, kayak misalnya kita dinego rendah banget gitu. Ya oke, Jadi tapi kan yang jadi isu kan kalau misalnya dia adalah masih jadi Superman nih, si yang punya usahanya. Nah, dia tuh kan nggak punya hitungan itu. Dia kan nggak tahu lah ya budgetnya gitu. Apa dia mending langsung better bikin detailnya aja gitu. Mendingan approach-nya caranya langsung begitu, nanti dia tinggal nanya harga di belakang atau tetap mesti kasih budget langsung. Sebenarnya yang bagus sih ngasih budget langsung ya, karena itu kan Oke. masuknya ke budget marketing kan. Iya. Ya kan, budget Iya, marketing benar, kan, yang benar. dimana budget marketing kan harus dihitung ROI-nya kan. Mm-mm. Gitu. Kayak nanti outputnya kan seperti apa. Iya. Gitu, kayak gue awal dibakar duit, terus habis itu yang kali ini gue keluar untuk sales nih, misalnya kayak gitu. Oh. Jadi yang kayak harus tetap dihitung sih, yang kayak punya budgetnya, misalkan di satu kali Endingnya project tuh, ya. ini itu di berapa. Misalnya kayak 15 juta kah, berarti Oke. per kepala buat mikro misalnya 400 sampai 500 ribu Iya. gitu. Nah. Yaudah kita nge-approach aja ke KOL mikro itu. Kita punya budget 400 ribu, yang satu 500 ribu misalnya Iya, gitu. asal jangan kayak ke Fadil jadi tiba-tiba 400. Iya, kita ngadi banget itu namanya. Harus tahu tiernya juga sih, tier KOL gitu. Tahu diri lebih tepatnya itu. Kalau yang begitu-begitu ya, mereka tuh sebenarnya lebih untuk dealing itu tetap perlu kontrak atau cukup chat aja sih sebenarnya di dunia kayak begini nih. Jadi ini yang krusial ya sebenarnya. Ini yang kita pelajarin juga yang paling penting nih. Jadi dulu pertama kali kita running di 2024 itu, 2024 kita tuh emang karena timnya juga masih kecil. Iya, kita yang penting nih. kita cepat, kita kerja cepat, tapi yang penting kualitinya bagus kan. Kita semuanya tuh KOL-nya itu ya udah by chat aja. Oke Kak, Kakak mau? Oke, minta alamat dan nanti kita kirim gitu barangnya. Standar gitu kan. Tapi ternyata berjalannya waktu ada beberapa KOL tuh yang akhirnya hilang. Hilang dan lain-lain. Dia kemana? Ya kan? Dan akhirnya semenjak kejadian itu di 2025 awal, semenjak kejadian itu sampai sekarang, akhirnya kita selalu nekenin kalau misalnya setiap KOL yang kerja sama-sama kita terus ada MOU-nya. Oh, jadi kalau tadi tuh 90 ratusan ini untuk KOL aja apa afiliator juga sama? Sama-sama semuanya. Jadi kalau ada 400 dapat MOU tuh. Iya, ada MOU. Wedan. Mantap. Gitu, memang harus itu penting ya. Karena kalau misalkan enggak, kita nggak punya nih. Nggak punya senjata yang dipakai buat nuntut balik gitu. Buat jewer kupingnya gitu kan, buat jewer kupingnya. At least kalau misalkan emang ternyata dari MOU itu nggak dijawab, kita bisa nge-blacklist lah. Dengan ada buktinya nih kalau misalnya lu emang kerja sama gue lo gitu. Oh, nggak bisa nakal Anda sekarang ya, sama belum udah dikunci tuh. Bagus, bener. Nah, kalau kontennya sendiri sebenarnya lebih bagus itu soft selling atau hard selling langsung? Soft selling atau hard selling ya? Iya. Atau tergantung postingnya di mana deh gitu. Sebenarnya tuh ada dari brandnya itu ada yang pengen soft selling, ada yang pengen hard selling sih. Oh. Dan juga terkadang tuh ada KOL juga yang sebenarnya personanya tuh langsung hard selling karena dia lucu waktu hard selling, kayak beli gitu. Ya itu lucu kan dilihat. Tapi gak semua orang tuh bisa hard selling kayak gitu. Malah yang ada males gitu nontonnya kan. Ya gimana followernya juga ya. Cuman mayoritas memang kalau misalnya dilihat dari yang kita running sekarang itu khusus untuk penjualan atau dari segi awareness aja. Awareness aja emang lebih baik itu untuk soft selling sih. Tapi yang paling penting itu storytelling dari KOL-nya. Di awal atau harus selalu begitu? Di awal tuh harus storytelling dulu apa langsung hard selling aja? Di awal lebih baik soft selling dulu sih, karena yang dijual storytellingnya dulu kan. Gitu. Mungkin di akhirnya waktu hard selling ya kita langsung ke afiliator yang langsung jualan aja kayak gitu. Berarti nggak bisa langsung loncat ya? Nggak bisa langsung loncat. Sabar, ada proses gitu kan. Nah, kalau influencer itu ketika dia produk kan khususnya skincare nih ya, itu mereka harus benar-benar pakai produknya nggak atau? Oh iya, jelas pasti. Wah, oh gitu ya? Iya, harus benar-benar dipakai gitu. Benar-benar dipakai. Jadi dipakai
dalam tanda kutip at least di video itu. Oh, di videonya. Iya. Di videonya. Jadi ya pokoknya yang penting di video itu Dia make digunain gitu ya. digunain. Bukan ditaruh di sini terus ini nih gini terus dihapus gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya di beauty itu yang paling penting adalah keamanan dari produknya juga kan. Oh, itunya yang Iya kan. dijual. Ketika KOL itu make produknya, dia tahu nih kalau misalnya aman. Dia sudah menyerahkan dirinya kan. Kalau misalkan itu produknya nggak kenapa-napa nih, KOL juga kena nih kulitnya gitu. Oh, Iya, benar. Make sense. ibaratnya kayak gitulah. Make sense. Iya benar. Nah, call to actionnya penting nggak? CTA. Iya, CTA-nya. Nah, CTA itu kadang-kadang tuh juga bikin kita yang nonton itu jadi ngerasa ini di endorse. Oh. Nah, jadi tergantung dari brandnya tuh pengen ada CTA-nya itu kayak gimana. Kalau CTA-nya disisipin kayak halus banget sampai nggak kelihatan kayak CTA. Kayak siapa ya? Gue pernah. Oh, ada case-nya kayak waktu itu siapa ya? Raffi Ahmad. Dia di endorse sama produk kayak mie instan gitulah. Tapi yang ngerekam Mary. Jadi pakai third person gitu kan, third person. Nah, terus bilang ini katanya makan doa mau diet tapi kok malah makan mie gitu kan. Akhirnya disamperin, makan apa sih bos gini. Tapi kayak nggak kelihatan CTA-nya gitu. Nah, itu tuh harus kayak maksudnya dibuat kalau mau dipakai CTA dibuatnya kayak begitu atau tetap yang jangan ada CTA baiknya gitu. Bisa dibikin yang kayak gitu sih sebenarnya untuk CTA-nya. Oh, dihalusin Gitu. Ada juga yang emang kalau misalkan dari brandnya emang nuntut misalkan yang kayak untuk buka website itu mau nggak mau kan sebenarnya. Oh, yang tajam gitu. Yang tajam gitu yang kayak nih buka di website ini. Misalnya kayak kalau enggak yang kayak CTA voucher makanan di TikTok itu kan juga CTA semua kan. Kontennya kayak klik di sini kayak gitu-gitu kan. Iya. Itu mau nggak mau karena kita harus nunjukin flow-nya nih kayak gimana buat kebeli vouchernya kan. Oke. Gitu. I see. Nah, kalau kontennya gitu dengan pakai influencer tuh dia tuh cukup sekali aja atau harus berseri bagusnya tuh kontennya itu. Jadi kayak ini dia konten satu ini, nanti dia kelanjutannya pasti nanti dibuat kelanjutannya ke sini nih. Atau cukup kayak sekali aja. Kalau misalkan game yang dimainin sekarang sih sebenarnya kebanyakan sekali ya. Cuman kita waktu itu pernah tuh ada brand yang emang tadinya tuh pakai 300 KOL, running sama kita 300 KOL. 300 ya. Terus abis itu akhirnya ganti nih ke bulan cuma 5. Tapi sama terus. Tapi ternyata dari segi engagement juga bagus gitu. Berseri gitu ya. Berseri. Nah, karena biasanya yang berseri itu kan biasanya dimainin juga sama brand ambassador kan. Oke. Ya kan jadi kayak dibikin story-nya juga nih. Oh. Nanti ini kayaknya gue lupa nih tayangnya mungkin bisa sebelum atau sesudah puasa ya. Tapi yang biasa ditungguin sama orang itu adalah Denny Sumargo. Ya. Yang datang ke rumah tuh kan ditungguin tiap lebaran, apalagi nih sekarang nih ya kan. Itu berarti konsep berserinya kayak begitu. Berserinya, Oh. Jadi tuh kalau brand ambassador emang dituntut untuk terus mempromosikan brandnya kan. Jadi wajah dari brandnya ya pasti berseri kan. Iya. Nah, ada juga konsep waktu itu salah satu brand yang kerja sama kita itu di repeat terus nih sama KOL ya. Gitu. Jadi emang dibikin story juga. Ternyata lumayan works gitu. Dari segi views-nya juga bagus. Nah, dia tuh perlu dikombinasin sama ads langsung atau dibiarin dulu aja nanti kayak tadi tuh kondisi yang tadi lu bilang agak kayaknya mau decrease nih, nge-boost deh gitu. Atau memang harus dikombinasi dari awal? Sebenarnya kalau misalkan di ads atau enggak itu sebenarnya bisa dibilang sih tergantung lagi ya gitu. Karena kalau misalkan di ads itu biasanya akan nurunin dari si engagement benar. Influencer-nya kan kelihatan kalau di TikTok itu grafiknya itu dia cung gitu kan. Terus ada tulisannya kan kalau misalnya ada ad-nya kan. Iya. Gitu. Iya, dia langsung itu juga gitu. jadi bikin orang tuh off gitu pengen nonton yang kayak dipromosi ini udah fix IR-nya endorsement ini. IR-nya turun kan IR-nya turun gitu. Okay. Jadi emang sebenarnya paling bagus tuh organic content sih. Nah, cuman untuk kita bisa nyari winning kontennya itu dari setiap KOL itu butuh butuh cari tahu kira-kira audiens kita tuh sukanya tuh yang kayak gimana. Oh, berarti sebagai Bloomnya juga harus tahu ya jenis video yang disukai sama followernya si influencer itu kan. Kita ngeliat dari yang paling rame sih sebenarnya videonya. Itu jadi benchmark gitu dari 5 video terakhir juga nih kayak gimana gitu. Oh gitu, bener. Hasilnya. Aduh, saya tidak sanggup itu mengerjakan yang itu. Nah, terus kalau kesalahan pemula nih yang bikin atau UMKM yang bikin dia itu cepet habis duitnya itu di influencer marketing tuh kesalahannya karena apa? Karena langsung ambil yang gedenya kah? Atau karena ambil yang kecil banyak tapi campaign-nya nggak tepat? Atau biasanya kesalahannya tuh karena apa? Sebenarnya karena base-nya balik lagi. Base-nya tuh yang masih salah. Jadi kayak banyak itu UMKM yang emang
expect kalau misalnya gue endorse Fadil Jaidi, gue akan Jualan terkenal. atau Gue kan, pakai Fuji gitu ya kan. gue akan terkenal. Ini aneh, apa Ternyata- brand gue gitu. Padahal ternyata ternyata nggak kayak gitu. Tidak begitu. Sebenarnya brand knowledge-nya itu juga perlu dibikin, brand identity-nya juga perlu ada gitu. Oh, itu disiapin dari belakang dulu ya? Di belakang dulu. Jadi yang kayak kita invest dulu di awal, yang kayak brand identity kita seperti apa, brand knowledge kita kayak gimana, brand awareness-nya kayak gimana gitu. Oke. Kita pengen dikenalnya brandnya kayak gimana, terus habis itu kalau itu udah semua udah oke, Baru masuk ke itu. baru masuk ke KOL. Oh, jadi KOL itu sebenarnya cuma alat dong ya jatuhnya kan. Alat jatuhnya. Jangan dijadikan untuk nyari fokus utama. Iya, fokus utama. Karena sayang juga duitnya, kayak misalkan cuma punya budget marketing 1 quarter, let's say 15 juta gitu. Iya. Terus habis itu ngelihat pembukuan yang kayak aduh omset turun terus nih. Jangan. Itu nanti saya Pak, habis lebaran saya ngalamin itu Pak. Turun dulu kita gitu kan. Terus habis itu cuma kepikiran kayak aduh pakai KOL doang, kayak karena ngelihat brand-brand itu pada pakai KOL. Sedangkan kalau misalnya kita lihat lebih dalam, brand-brand yang pakai KOL itu sebenarnya dari brand identity-nya juga kuat banget. Tuh bener banget lagi nih. Jadi kalau gua tangkep ya dari omongan lo sama omongannya Gio sebelumnya adalah memang ya benar. Jadi kita itu di sosmednya juga udah harus kita rapiin. Di bio-nya bahkan highlight-nya itu kan, terus konten-kontennya dirapiin gitu. Jadi sebenarnya iklan sama influencer itu sebenarnya alat ya, pendukung ya, supporting gitu kan. Supporting untuk base-nya yang udah kita bangun di awal. Mati dah lu, salah, bertobatlah Anda semua. Numpung lagi bulan puasa, kalau lagi keluar bulan puasa. Kalau enggak bertobat udah. Oh, jadi jangan dijadikan alat. Konsep mikirnya harusnya dirubah. Gitu kan. Oh, kita invest dulu lah di awal yang benar-benar kayak fundamentalnya lah, benar. Jadi sebelum masuk ke agensi KOL, better dia mungkin ke branding dulu lah ya. Branding, yes. Ada belum ada? Ada juga. Oh ya udahlah dari awal lah kalau gitu. Tidak usah berpikir. End to end kita bisa lah. Siap. Saya suka ini. Nah, melihat perkembangan influencer ya berarti selama 3 tahun mungkin ya, mulai hype-hype-nya gitu kan. Ini tuh posisinya tuh sekarang tuh udah overhype nggak sih sebenarnya influencer itu? Sebenarnya tuh dari tahun 2025 ya. Itu dari beberapa brand. Setahun lalu. Okay. Itu udah ada perbincangan juga sama kita. Salah satu brand gede juga, brand F&B gede di Indo gitu. Oke. Ngobrol sama gue gitu yang kayak sebenarnya kayak penggunaan KOL sekarang udah kurang efektif deh, karena orang udah banyak yang tahu gitu kalau misalnya ini tuh di endorse. Oh. Gitu, ini tuh di endorse. Terus habis itu yang kayak orang-orang juga udah pada males juga ngelihat KOL yang storytellingnya tuh template gitu. Guys, aku baru tahu kalau misalkan selama ini produk ini tuh kayak gitu. Itu udah template banget dan semua orang udah tahu. Semua orang udah tahu yang kayak jumlah quantity KOL di Indo itu banyak banget. Apalagi semenjak Keranjang Kuning. Iya, Keranjang Kuning banyak kan? banget. Iya. Semua orang bisa jadi KOL gitu, dan betul. Dan stigma kalau misalnya nyari duit gampang di KOL itu udah masif banget di Indo kayak gitu. Jadi makanya kenapa bisa banyak banget di sini. Supply-nya udah berlebih gitu. Jadinya yang kayak orang-orang pun yang ngelihat kalau misalkan dari brand gitu pengen nge-endorse atau misalkan running KOL campaign juga ya ini apa paling di-endorse gitu. Makanya keluar sekarang tuh sebutannya ada KOC sama yang paling penting tuh sebenarnya KOC yang review produknya. Baik lagi ke awal dong kalau gitu. Nih, jadi yang kayak gini, kayak misalkan Pak Abu nih jualan di Shopee. Iya. Yang paling penting tuh reviewnya kan. Iya. Nah, jadi KOC itu fungsinya adalah untuk dia nge-review harness di story-nya dia waktu dia make, sama dia tuh nge-review si produknya. Karena tuh yang penting itu sebenarnya untuk penjualan nanti ujung-ujungnya reviewnya ini kan di e-commerce-nya. Gitu. Jadi bukan lagi yang bukan lagi yang KOL banget lah ya gitu ya. Udah bener-bener balik lagi ke ya jualan intinya gitu kan. Tapi yang bukan yang lebay deh gitu. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya dibilang KOL ini masih efektif apa enggak, masih bisa dibilang tuh efektif gitu. Untuk awareness khususnya. Oh, jadi balik ke awalnya dia gitu ya. Tapi itu balik lagi ya Pak, mikro. Kalau misalnya emang kita mau ngincar quantity yang banyak ya. Oke. Karena kalau misalkan dari segi cost-nya kita punya budget 50 juta. Kita bayar makro di TikTok gambling. Itu gambling yang kayak ini pengalaman gue juga ya, kayak gue running sama KOL makro gitu.
ya hasilnya ternyata outputnya nggak sesuai sama followersnya lagi. Padahal gue udah bayar lumayan gede dibanding sama mikro. Padahal mikro yang gue ambil ternyata dengan gue akumulatif lebih banyak, gue Sama hasilnya aja. bisa lebih gede jauh gitu. Wah, I see. Gitu. Nah, sekarang 2026 Nah, makin booming AI, AI ya kan? Makin booming AI. Dan lo mungkin pernah baca atau pernah tahu, bahkan di China sendiri tuh sudah ada yang live 24 jam full AI, ya kan? Nah, pertanyaannya, dia bisa ngegantiin posisi influencer nggak? Bisa ngegantiin posisi influencer apa nggak? Yes. Ini kalau misalkan kita pakai bahasanya influencer ya, Iya. menurut gue nggak bisa. Oh, karena gini, kalau misalkan AI itu kan sebenarnya ini teknologi ya, yang dimana itu Iya. base-nya itu emang ngambil dari si apa yang ada di data internet Iya, ibaratnya, iya, atau iya, iya. database-nya dia lah, servernya iya. mereka gitu. Cuma kalau misalnya influencer ini sebenarnya kenapa orang pengen nge-follow lu? Karena sebenarnya lu tertarik sama orang itu. Gue pengen tahu kehidupan lu kayak gimana, knowledge lu tuh kayak gimana. Oke. Dan gue tahu real lu tuh kayak gimana. Oh, human touch-nya Human tetap ada. touch-nya kayak gimana. Karena ya gue nge-follow lu di Instagram gitu, karena gue pengen tahu lu tuh kayak gimana di kehidupan nyata. Sedangkan kalau misalnya di AI, ya sebenarnya ini dibikin sama orang aja gitu. Dan gue nggak punya hubungan emosional juga sebenarnya. Iya, Gitu. oke. Tapi Pak, nih ya, jadi pertanyaan nih, perdebatan juga. Di China itu kan pakai AI itu kan salesnya jor-joran tuh. Itu sebenarnya karena AI-nya, sebenarnya karena dia nge-live. Gini dah, gue buka aja. Pokoknya kalau nge-live di marketplace itu kan ada potongannya kan, gitu, potongan voucher yang live-nya itu kan. Nah, itu karena dengan dia pakai virtual, itu kan dia bisa penjualan itu jadi gede gitu kan. Nah, sebenarnya karena dia masuk di platformnya, makanya AI-nya ini jadi oke, atau karena memang apa ya? Atau memang dia tuh cuma di situ aja bisanya tuh, sorry. Jadi bisanya cuma di marketplace aja dengan dia live karena orang tuh belanja di live lebih murah. Atau memang sekarang udah mulai geser ke sana gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang tadi yang gue sebutin itu sebenarnya kan kalau misalnya konsepnya influencer ya. Iya. Ya kan influencer. Nah, kalau misalnya ini kan live stream untuk jualan kan. Iya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh yang ngebedain itu lebih ke AI itu menang di sustainability-nya waktu nge-live. Lu bisa 12 jam full ya. Waktu durasinya. Oke. Sedangkan kayak misalnya orang nih, cost yang kita keluarin itu dibayar per jam kan. Ada maksimal tenaganya. Iya Pak, saya 2 jam aja udah capek Pak. 2 jam capek kan. 2 jam capek terus kita bayar kayak misalnya per 2 jam itu 500.000 misalkan kayak gitu. Per 2 jam 500.000. Iya. Sedangkan AI kita bayar sekali dia bisa 12 jam gitu langsung. Bedanya sebenarnya di situ sih. Nah, cuman pasti nanti ujung-ujungnya ini udah kayak rotasi yang pasti akan terjadi ya. Kayak misalnya KOL dulu awal-awal rame naik, terus habis itu live stream, orang semua jualan di live stream rame, semua terus rame banget, orang-orang udah malas nontonnya. Betul. Sama nanti AI ini juga pasti rame karena baru. Kita ngeliat dulu by cyclus aja ya, by cyclusnya yang kayak kita baru, kita nggak tahu nih ke depannya apakah sama seperti yang lain atau ternyata bahkan bisa lebih bagus dan juga lebih menarik gitu. Karena kita belum tahu nanti ini akan sampai mana gitu. Karena dia masih baru kan, secara teknologi sama secara penerapan dia masih baru. Nanti dia akan bersiklus lah pasti gitu kan. Nah, balik lagi ke influencer ya. Ada nggak pernah dapat case yang dia brand kecil, dia bisa ngalahin brand besar lewat influencer? Brand kecil ngalahin brand besar lewat influencer. Iya, tiba-tiba dia boom gitu langsung. Pakai influencer doang. Enggak influencer doang sih, pakai yang lain, tapi pokoknya pakai influencer lah intinya nih case-nya nih sekarang. Gue pernah baca sebenarnya kayak bukan hanya si KOL, tapi dia juga bikin si brandnya itu menarik di sosmednya. Oh iya. Jadi brand kecil sebenarnya tapi naiknya tuh cepet banget. Oh, gitu. Karena itunya dijaga sama dia. Karena itunya dijaga. Jadi yang kayak dia review juga. Nih F&B by the way, F&B. Oh iya, oke. Terus abis itu produknya itu sambal, kalau misalnya tahu sambal. Terus abis itu dia bikin konten yang menarik di sosmednya. Terus dia ngebagiin juga ke inian. Padahal itu brand baru kan sebenarnya. Iya. Brand baru tapi menarik. Yang cowok bukan sih? Yang cowok. Iya, tahu gua. Oh gitu. Jadi dia bisa sampai nge-boom karena dia udah nerapin di belakangnya, udah rapi dulu. Tahu juga nih yang jualan siapa, yang bikin siapa.
Jadi ada kedekatan Kedekatannya juga. itunya gitu. Oh, karena memang gini, brand kalau besar itu kan dia udah nggak notice di bawah nih. Ada yang below radar kan, tahu-tahu dia dia naik Tiba-tiba gitu naik. kan. Oh, karena dia ngerapiin dia udah tahu fundamentalnya gitu kan. Nah, kalau influencer marketing ya, dia ini cocok untuk brand personal nggak dia? Atau cuma ke produk aja sebenarnya? Brand persona ya. Brand persona, influencer marketing, bisa sebenarnya. Oh, untuk dirinya tapi atau gimana? Brand persona untuk brandnya kan maksudnya. Oh iya. Untuk brandnya kan. Jadi sebenarnya KOL itu atau influencer juga bisa dipakai untuk biasanya kalau misalkan ada event-event offline, itu kan biasanya langsung kita visit terus habis itu nge-review beberapa banyak produk gitu kan. Oh, visit store, oke. Terus habis itu kita ngevideoin kayak acaranya seperti apa dan itu Oke. jadi brand identity dari si brand tersebut kan. Nah itu bisa di-review juga nih sama si KOL gitu. Jadi ketahuan nih kayak, oh misalkan brand beauty A ini, oh ternyata kalau bikin event tuh seru banget ya, pantesannya produknya kayak gini-gini kayak gitu. Oh, pantesan. Gue kalau pameran ikut expo itu pasti ada ya beauty sih biasanya sering kan. Ya sebut aja ada satu brand waktu itu brand parfum kalau nggak salah dia pakai tasnya Parasya. Langsung wah Iya. Jadi yang dikejar sebenarnya trafficnya ujungnya. Ada juga waktu brand perfume yang di-review terus sama KOL gitu, yang brandingannya itu 21+. Akhirnya persona brandnya 21+. Oh, karena message dari brandnya, persona brandnya mau diangkatnya itu. Dia memposisikannya itu. Iya. I see. Jadi bisa lah ya gitu kan dipakai dengan konsep ya visit store atau apalah di expo lah gitu. Nah, kalau misalnya nih sekarang lu nih mendadak sengaconya lu punya brand lah gitu kan. Lu punya brand nih. Brand baru lagi nih kan. Yang lu lakuin pertama tuh apa? Sebenarnya sebelum dari bisnis ini gue pengen buka F&B kan. Oh, baiklah. Baik, kita tanyakan kalau gitu. Pasca kan pertanyaannya. Coba kalau misalnya untuk di awal yang pasti karena emang lingkungan gue kebanyakan itu di marketing, teman-teman gue. Terus habis itu kerjanya juga kerja di profesional itu di lingkup kreatif dan marketing juga. Jadi yang paling pertama adalah gue akan research marketnya dulu, paling penting. Sama apa yang gue suka nih makanannya. Karena waktu itu gue pengen bikin makanan Jepang. Karena gue ngeliat kayak makanan Jepang kayaknya lagi hype gitu. Maksudnya terus habis itu yang kayak masih belum banyak nih, masih banyak yang kayak sampai rumah waktu digojekin atau diojolin itu kering nih dagingnya kayak gitu-gitu. Kayak gue ngeliat permasalahan-permasalahan itu lah, gue ngeliatin review-review dari si kompetitor gue. Iya. Itu dijadikan itu jadi loh. benchmark gue gitu. Terus habis itu R&D udah pasti penting kan kalau misalnya F&B. Cuman kalau misalkan untuk fundamentalnya sendiri, untuk brand visibility-nya itu lebih ke sosmednya. Karena gue ngelihat sebenarnya dari salah satu cloud kitchen terbesar di Indo gitu. Oke, lu yang di situ kan. Ya. Itu dari sosmednya, terus habis itu dari foto-foto yang ada di ojol dan lain itu semua harus bagus. Pantesan gue suka beli brand lu itu ya, yang cloud kitchen itu. Sumpah, itu harus bagus. Gue rutin beli. Karena ketika kita ngeliat yang kayak, wah ini tempting banget, crispy banget, misalnya kayak gitu, itu jadi inian kita kan. Dan kayak waktu kita mau beli, ini udah pasti bagus. Desire-nya udah enak keluar gitu, udah pasti kan. enak gitu. Gairah. Kan kita ada kadang-kadang ngeliat ojol yang kayak di ojol di misalkan pengen pesan makan gitu, ya fotonya gelap gini-gini kagak enak. Di atas meja kayaknya nggak laku gitu. Tapi sedangkan kalau misalkan ini brand baru nih, fotonya bagus, terus habis itu yang kayak brandingannya juga bagus banget gitu. Fundamental di sosmednya juga bagus banget, di online platform si ojol itu juga bagus banget. Iya. Orang juga cobain gitu. Oh, berarti sampai di level ojol juga bahkan harus bagus. Nggak bisa ece-ece. Nggak gitu. bisa. Nggak bisa foto di atas meja gitu. Nggak bisa. Ya proper lah kayak gini, bahkan lebih kompleks dari ini kan kadang-kadang kalau foto produk gitu. Makanya ada agensi jasa juga yang ngejual untuk foto produk. Lu ada? Ada juga. Ada semua kita. Complete production berarti lu ada. Production ada. Production apalagi? Terus KOL ya. Siapa lagi? Kita bikin campaign juga, bikin campaign digital, brand activation gitu juga bisa. Berarti urusan agensi kreatif lu lah. Advertising lah. Iya, advertising di online apa di offline juga? Di offline juga 360 pakai 360 campaign. Oh, jadi nggak kemana-mana. Oke. Nah, kalau misalnya boleh jujur nih, jujur-jujuran, selama yang ditanganin sama Bloom itu banyak yang berhasil atau gagal? Ayo. Jujur-jujuran ya. Iya.
Sebenarnya kita Bukan gagal lah, nggak teng gitu tuh. enggak inian ya, Iya, enggak meletek ya. Iya, nggak meletek gitu. Ini kita running itu sekarang masih tahun kedua ya. Terus habis Oke. itu di tahun pertama di 2025 itu pun kita sebenarnya running dari Februari. Baru Tahun- bener-bener dapat kliennya itu di Februari pertama. Pas dong ini dong. Pas Iya. 1 tahun gitu. 1 tahun. Sama 2025 itu kita berhasil kerja sama 71 brand. Wih, Terus 118 campaign. kongres. Pantes ada muncul di web tuh gue lihat tuh. 118 campaign. Oke. Nah jadi yang kayak sebenarnya kalau misalnya dibilang sukses semua itu nggak mungkin. Iya pasti. Gitu. Karena Oke. kita itu masih tahun pertama, kita Mm-mm. juga trial juga dan banyak akhirnya brand yang percaya juga sama kinerja kita. Mm-mm. Cuman yang selalu gue tekenin ke tim yang lain adalah don't miss the opportunity kita ke depannya gitu. Gue suka nih. Jadi yang kayak apapun kerjaan yang kita dapat di tahun pertama ini, Syukurin aja mau berapapun omset yang didapetin, revenue yang didapetin, kerjain secara maksimal. Kalau misalnya emang ada yang gagal, kita langsung evaluasi untuk di next itu Kedepannya. supaya nggak kayak gini lagi gitu. Betul banget ini, gue setuju. Soalnya kan ya nggak salah juga gitu, tapi kadang-kadang ada yang masuk terus ditolak gitu kan, karena nggak gue banget nih, nggak sesuai agensi gue banget nih gitu, ada lah begitu. Tapi sebelum sekarang lo membuka pintu buat semua UMKM sini deh masuk gitu, tapi kan ya walaupun nanti tinggal hitung-hitungan gitu kan, itu kan another part, tapi lo tidak menutup pintu ya. Gak menutup pintu. Jadi yang kayak kita paling nanti karena kita juga ngejaga credibility kita juga, kalau misalkan emang dari apa yang kita coba sarankan ke UMKM tersebut itu ternyata kurang masuk dari segi budget, ya kita juga gak akan berani ngambil kayak gitu. Yang penting kita udah ngasih tahu nih, sebenarnya kalau misalnya outputnya mau kayak gini, lebih baik kayak gini sih kak, misalnya kayak gitu. Kita coba bikin detail, kita bikinin decknya detail sama kayak message seperti apa, nanti expected outputnya nanti seperti apa gitu. Oke, jadi lo menganggap customer lo juga as a Bloom family lah ya, gitu kan. Nggak, itu bahasa gua kan jual banget kan. Tapi enggak, gua suka konsep kerjanya Bloom soalnya. Gitu. Nah, kalau misalnya ada penonton nih mau mulai nih sekarang, dia mau mulai dengan influencer marketing. Satu saran paling penting dari lo tuh apa? Influencer marketing untuk brandnya ya? Yes, untuk buat brandnya. Sebenarnya pesan dari gue itu pertama fundamental dari bisnisnya juga harus dibenerin juga, khususnya di sosmed, di advertisingnya, di pemasarannya khususnya, marketingnya. Iya, sosmed lah ya, berarti sosmednya. Marketingnya harus dibenerin dulu awalnya, karena tanpa marketingnya benar, KOL itu nggak akan jalan gitu. Ads juga sama. Gitu. Jadi itu udah kayak flow terakhir lah kalau misalnya di campaign gitu kadang-kadang. Gitu kan. Jadi yang kayak pertama dibenerin dulu marketingnya, terus habis itu running campaign juga, coba running campaign, being visible di sosmed kalian, terus habis itu setelah itu semua udah oke, brand identity-nya juga udah oke, baru kita coba untuk bisa gedein. Iya, hubungi Bloom untuk membesarkan lagi awareness-nya kayak gitu. Nah, kalau mereka nggak lakuin itu, impact-nya apa? Impact-nya yang pertama seperti yang udah kita tadi bahas juga gitu ya. Yang sudah terejawantahkan itu. Iya, jadi ya kayak mungkin kalau misalkan one of a kind tiba-tiba meledak, tapi waktu dicek ke sosmednya itu ternyata nggak bagus, ya itu juga akan off gitu orang yang lihat gitu. Jadi kayak nggak bisa sustain. Cuma dapat jarum-jarum aja gitu. Jarum-jarumnya aja. Dan mungkin kalau misalnya emang fundamentalnya nggak kita bikin dulu, itu akan gak works bahkan jauh. Jadi kita ngebakar duit untuk yang sia-sia. Berarti kita harus ngebakar duit untuk output yang kita pengenin kan. Waduh, ini baru top. Bener, sip, gue cocok sama lu. Karena dari semua diskusi juga, baik yang konten sebelumnya nih, yang kita upload sebelum, yang baru mau diupload, sama elu, itu satu line jadinya. Satu line. Gio juga ngomong, atau bahkan yang beberapa, ada satu lagi yang ngisi juga di sini narasumber, dia bilang toolsnya itu adalah ya itu iklan sama influencer lah ya gitu. Tapi orang itu salah kaprah berpikir kalau iklan dan influencer adalah alat mereka buat langsung jualan. Ya kan? Nanti kalau nggak jalan, yang disalahin adalah iklan gua nih, influencer gua nih, agensi gua. Padahal sebenarnya base-nya gak ada gitu. Fundamentalnya gak ada. Asik, ini baru cocok. Nah, untuk episode ini aja bahkan gua tuh sampai udah nggak bisa tidur, gua mikir. Sumpah gua mikir, karena maksud gua ini yang suka dihadapin sama brand lah ya gitu. Karena mereka itu beranggapan semua adalah bukan alat bahkan itu. Jadi kayak
ya ini yang harus gue pakai, ya alat lah ya berarti ya kalau gitu alat. Dan mereka udah berpatokan influencer atau ads itu adalah jalan ninja gue. Jalan ninja. Iya, jalan ninja gue. Kalau nggak ini, wah berarti gue boncos nih. Berarti gue salah, yang disalahin iklannya, yang disalahin influencernya. Padahal bukan itu ya. Gitu. Jadi hari ini nih yang udah pasti gua juga belajar satu hal penting dan sudah tervalidasi ya tesisnya kalau ternyata yang salah bukan ads dan yang salah bukan influencer ya, tapi fundamental yang belum rapi gitu kan. Bahkan lu Ted sebagai belum owner ya atau founder lah. Ya, co-founder lah. Co-founder, belum co-founder itu mengiyakan tesisnya kita nih semua nih anak-anak UMKM kalau influencer dan ads itu adalah sebenarnya alat, bukan alat terakhir, kayak yang dilakukan terakhir. Supporting lah. Supporting terakhir untuk itu. Jadi kalau setelah nonton ini penonton juga nih masih mikir kan, yang penting rame dulu, bukan kampanyenya yang salah. Itu lu berarti ada yang salah ngelihat pola marketing. Nah, karena konten itu bisa viral kapan saja, tapi brand yang bertahan sesuai yang bilang tadi itu nggak semua bisa. Yes, betul Nggak banget. semua bisa. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi pakai influencer atau enggak, tapi sudah punya strategi yang oke atau belum. So, thank you banget buat hari ini lo udah hadir. Thank you so much, Pak Abu. Gua akan minta tolong sama lu kalau ini viral, gue minta tolong lo hadir lagi, jelasin lebih detail lagi gitu kan. Dan kalau misalnya ada yang mau kontak ke Bloom, kemana kontaknya? Boleh ke ini sih, ke Instagram kita di bloomco.id, tulisannya bloomco.id. Bloomco.id. IDN, atau enggak bloommanagement.id. Nanti gue tulis lah ya. Boleh. Nanti gue minta. Nanti ada landing page-nya kok. Tinggal gitu. Nah, jadi kalau waktunya mau lebih hemat, langsung pakai Bloom. Gue sudah tahu track recordnya, cerita-ceritanya, bahkan yang udah di-handle juga yang edun-edunan. Thank you banget udah hadir. Sukses terus buat Bloom. Makin gacor, makin jaya. Siap, thank you. Sukses terlalu juga titik terang ya.